Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Allah menyempurnakan semua kenikmatan dalam kehidupan kita, dan tidak ada satupun kebaikan yang kita peroleh di dalam kehidupan kecuali Allah yang menyempurnakan kenikmatan itu datang dalam kehidupan kita. Tentunya yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan sandang, papan ataupun pangan, tetapi yang paling penting yang kita syukuri adalah kenikmatan yang tidak kasat oleh mata, tidak mampu dirasa oleh panca indera, tetapi hakikatnya itu merupakan kenikmatan yang mampu mewujud menjadi kunci untuk membuka surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan yang tidak mampu kita lihat dengan kasat mata adalah ilmu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat. Maka ini adalah kenikmatan yang senantiasa kita syukuri, karena kenikmatan ini menjadikan kita nanti dikelompokkan menjadi penduduk surga ketika ilmu yang kita miliki merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Nabi dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Makanya ketika kita merangkai doa, di dalam doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kata al-hasanah di dalam kehidupan dunia itu sering dipersepsikan oleh masyarakat, yaitu adalah materi dan dunia. Sehingga mereka kalau berkata Rabbana atina fid dunya hasanah itu artinya, ya Allah berikanlah kepada kami dunia dan materi. Karena itulah persepsi masyarakat secara umum ketika menyebut kata al-hasanah dalam kehidupan di dunia. Padahal kalau kita merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Hasan al-Basri, dikatakan oleh beliau kata al-hasanah di dalam surat Al-Baqarah ketika kita merangkai doa Rabbana atina fid dunya hasanah, maknanya cuma dua, yaitu adalah yang pertama ilmu, yang kedua itu adalah ibadah. Jadi barang siapa mereka yang diberikan oleh Allah ilmu dan diberikan kemudahan dia beribadah atas ilmu yang dia dapatkan, maka itulah yang disebut dengan al-hasanah. Dan inilah yang kita syukuri apabila kita diberikan kemudahan mendapatkan ilmu, menapak jalan ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan semoga kita dimudahkan untuk beramal atas apa yang kita pahami dari kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita sepakat dulu bahwasanya di dalam muqaddimah sebelum kita menyampaikan apa yang akan menjadi kajian kita sepakat terlebih dahulu bahwasanya kita ini bukan Superman dan bukan orang-orang yang memiliki power yang begitu tinggi. Kita ini hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan khilaf, dan kita senantiasa memerlukan Allah dalam setiap gerakan dan setiap perbuatan, setiap perkataan kita. Karena pada dasarnya sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang lemah dan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Allah itu menegaskan betapa kurangnya dan lemahnya diri kita dan rapuhnya diri kita dalam satu hadis qudsi. Ketika Allah kemudian berfirman sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum. Allah berfirman, sesungguhnya kalian wahai manusia, kalian itu lapar kecuali orang yang aku berikan makanan kepada kalian. Fastat'imuni, maka mintalah kepadaku makanan, aku yang memberikan makanan itu kepada kalian. Wa kullukum 'arun, dan sesungguhnya kalian itu adalah telanjang, kata Allah, kecuali orang yang aku berikan kepada kalian itu adalah pakaian. Fastaksuni aksukum, maka kemudian mintalah pakaian kepada diriku, akulah yang akan memberikan pakaian itu kepada kalian. Dan Allah pun menambahkan wa kullukum dhalun, dan sesungguhnya kalian itu adalah tersesat kecuali orang yang aku berikan petunjuk, maka mintalah petunjuk kepada diriku, kata Allah, maka akulah yang akan memberikan petunjuk itu kepada kalian. Di dalam hadis qudsi yang disampaikan dalam riwayat Bukhari, Allah ingin menegaskan kepada kita bahwasanya diriku dan dirinya antum, kita ini adalah lapar kecuali Allah yang memberikan makanan kepada kita. Bahwasanya diri kita itu adalah makhluk yang
telanjang kecuali Allah yang memberikan lembaran-lembaran kain yang menutupi aurat kita. Dan sesungguhnya diri kita ini adalah tersesat kecuali orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah itu betul-betul somad, tempatnya kita bergantung dari segala kebutuhan kita ketika menjadi makhluknya Allah. Oleh karenanya disinilah kita memahami Allah memberikan kepada kita di dalam sunnah dan syariatnya itu doa, di mana doa itu merupakan bentuk proposal seorang hamba kepada Allah untuk menyempurnakan kehidupan kita ketika kita rapuh dan ketika kita lemah. Kita perlu Allah supaya kemudian mewujudkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya zat yang kita sembah yang bernama Allah adalah zat yang diminta dengan sebuah syariat ibadah yang indah yang disebut dengan doa. Inilah yang menjadikan kita memahami sesungguhnya doa itu merupakan bagian dari inti ibadah kita kepada Allah. Meletakkan doa ketika pada tempat yang salah menyebabkan kesyirikan, tetapi meletakkan doa pada tempat yang benar, sesungguhnya kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Salah satunya ditopang dengan doa yang benar, karena doa itu merupakan proposalnya seorang hamba ketika dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tahukah kita bahwasanya doa ini mewujud dalam banyak perkara? Bahwasanya kita diperintahkan dan diperbolehkan di dalam kita berdoa itu meminta apa saja, tidak ada batasan. Bahkan kemudian sampai-sampai para salaf itu berkata, kalaupun kita memiliki garam yang tumpah, maka sesungguhnya para salaf itu sampai berkata, mintalah gantinya atas garam yang tertumpah itu adalah minta sama Allah. Karena sesungguhnya Allah itu zat yang paling senang diminta oleh hambanya. Dan Allah itu justru mencintai hamba yang banyak berdoa ketika hamba itu menampakkan kebutuhannya kepada Allah. Doa itu dalam semua perkara, dalam perkara duniawi, bahkan dalam perkara materi, dalam perkara tali sandal kita yang putus, maka mintalah gantinya itu kepada Allah. Karena sesungguhnya yang mampu mewujudkan kebaikan dan mampu mewujudkan kebaikan di dalam kehidupan kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita memahami bahwasanya doa itu merupakan proposal kita kepada Allah supaya kita mendapatkan kebaikan dunia dan mendapatkan kebaikan di akhirat kita, yaitu adalah dengan doa. Tahukah kita, para ulama itu dari para salafus salih diterangkan di dalam kitab-kitab para ahlul ilmi, mereka menyampaikan sesungguhnya ketika kamu berdoa merangkai ikhtiar untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam urusan-urusan yang kamu butuhkan, para ahlul ilmi dari kalangan para salafus saleh itu berkata, sebelum kamu meminta tentang urusan materi, sebelum kamu meminta tentang urusan dunia, sebelum kamu meminta urusan garam dan tali sandal kamu yang putus kepada Allah, sesungguhnya ada 6 perkara yang harus diminta oleh seorang hamba kepada Rabb-nya. Karena 6 perkara ini merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia dan kehidupan kelak kita di akhirat. Ya. Jadi ternyata doa pun ada prioritasnya. Dan ternyata banyak di antara kita ketika kita meminta kepada Allah membuka pintu langit dan merangkai ikhtiar, banyak yang kita ini selalu menyegerakan urusan dunia kita. Mintanya mobil lebih dulu daripada minta iman. Mintanya tentang masalah rumah kemudian segera dilunasi lebih dulu daripada persoalan-persoalan akhirat. Persoalan utang yang kemudian tidak tertutup yang menjadikan malam kita menjadi resah, tidak mampu tidur nyenyak, kita minta terus kepada Allah. Tetapi kita justru lupa meminta tentang urusan-urusan yang prioritas yang di mana perkara itu disampaikan oleh para ulul ilmi harusnya tidak boleh diletakkan pada kelompok yang kedua ketika kita berdoa, tetapi harusnya dijadikan menjadi prioritas yang pertama sebelum kita meminta tetek bengek tentang urusan dunia. Nah, inilah yang menjadikan kita dalam kesempatan malam kali ini kita akan membahas tentang proposal-proposal yang harusnya dimiliki oleh seorang mukmin ketika dia itu membuka pintu langit. Apa perkara apa saja yang harusnya kita rutinkan dan harusnya kita dahulukan dari urusan-urusan dunia kita. Karena kalau kemudian kita tidak mendapatkan pertolongan Allah dalam 6 perkara ini, rusak kehidupan akhirat. Dan sesungguhnya barang siapa yang rusak kehidupan akhiratnya, tidak ada harganya dia menjadi manusia, karena nanti hanya menjadi bara api di dalam neraka saja. Inilah yang menjadikan kita akan membahas salah satu yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Badar hafizahullah ta'ala ketika beliau menyampaikan rujukan-rujukan yang dipaparkan oleh beliau.
bahwasanya ada 6 permintaan yang harusnya kita prioritaskan sebagai seorang muslim ketika kita melewati waktu yang mustajab, ketika kita melewati waktu-waktu utama. Sesungguhnya dirimu dan diriku diwajibkan untuk meminta 6 hal, di mana ini menjadi permohonan yang paling penting dalam kehidupan kita menjadi hambanya Allah. Makanya kemudian kita ambilkan pembahasan kita dalam kesempatan hari ini, yaitu adalah rujukannya dulu. Karena omongan tanpa ilmu dan tanpa rujukan hanyalah omongan tidak memiliki faedah, yang kemudian tertolak saja apabila tidak memiliki faedah ketika tidak memiliki rujukan ilmu. Maka kita ambilkan dari pembahasan kitab Syurutud Du'a wa Mawani'ul Ijabah, di mana kita kemudian merujuk kepada sebuah kitab, yaitu adalah Syurutud Du'a, yaitu syarat-syaratnya kita berdoa, wa mawani'ul ijabah fi dha'il kitabi wa sunnah, dan penghalang-penghalang doa menurut kitabullah dan sunnah, di mana di dalam buku ini membahas kepada kita 6 permohonan yang paling penting yang harusnya diprioritaskan oleh seorang hamba ketika sebelum dia meminta dunia. Maka kemudian mari kita bahas. Yang pertama, sesungguhnya permohonan yang paling penting. Jadi setiap kita berdoa, sebelum kita membahas itu kita harus ingin sampaikan dulu. Tata cara kita berdoa tentunya sebagian besar dari antum sudah memahaminya dan sudah pernah mendengar bagaimana tuntunan yang benar di dalam kita berdoa. Maka sesungguhnya di dalam kita berdoa kita harus mengerti doa itu terbagi menjadi 2. Ada yang pertama yang disebut dengan doaul masalah, yang kedua disebut dengan doaul ibadah. Doa itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah doa yang menjadi ibadah, seperti ketika antum dan saya masuk dan keluar masjid itu namanya doa ibadah. Ketika kita keluar dan masuk ke kamar mandi itu namanya doa ibadah. Maka itu disebut dengan doa ibadah, doa yang sering kita rutinkan membasahi bibir kita ketika melakukan aktivitas berulang-ulang dalam ibadah dan amal solih. Mendatangi istri, doa ibadah. Ketika kita kemudian memasuki ketika tawaf, itu namanya doaul ibadah. Tetapi ada yang kedua yang disebut dengan doaul masalah. Doaul masalah itu doa masalah, bukan masalah menurut konteks bahasa Indonesia. Tapi masalah yang disebut di sini itu artinya adalah dari kata sa'ala yas'alu, meminta, memohon kepada Allah, yang disebut dengan doa permintaan. Kita minta surga, itu doaul masalah. Kita minta rumah yang nyaman untuk mendukung kita dalam ibadah dan ketaatan, itu yang disebut dengan doaul masalah. Kita meminta istri ketika belum punya istri ataupun sudah punya istri, maka kemudian disebut dengan doaul masalah. Yang ketawa bapak-bapak, ibu-ibunya tidak ada yang ketawa. Maka itu disebut dengan doaul masalah. Doa ketika kita meminta sesuatu atas hajat dan atas kebutuhan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam doaul masalah kita harus paham adab-adabnya dan akhlaknya. Kita bahas sebentar, walaupun ini sebenarnya tidak masuk ke dalam inti pembahasan, tapi setidaknya mengulang kembali ataupun mengkoreksi apabila ada di antara kita yang belum paham. Maka di dalam kita berdoa dalam konteks doaul masalah kita harus paham. Doaul masalah itu kemudian kita rutinkan ataupun kita ucapkan itu dalam 2 perkara. Kita meminta doaul masalah di waktu kita melaksanakan sholat, dan kita mengucapkan dan meminta doaul masalah ketika di luar sholat. Ketika ana dan antum meminta kepada Allah dalam masalah yang kita hajatkan kepada Allah di dalam sholat, maka sesungguhnya adab dan akhlak doa itu tidak dipakai ketika kita meminta kepada Allah di dalam sholat. Antum minta sama Allah ketika sujud, maka adab-adab yang harusnya kita lakukan ketika kita meminta tidak dilakukan ketika kita sujud dan ketika kita tahiyat akhir. Maka sesungguhnya kita tinggal meminta, tidak ada mengangkat tangan, tidak ada kemudian membaca sebagaimana sholawat dan kemudian asmaul husna. Kenapa? Karena saat itu kita meminta kepada Allah ketika kita dalam keadaan sholat. Tapi doaul masalah yang kita minta kepada Allah ketika itu di luar sholat, maka sesungguhnya ketika di luar sholat itu ada adab yang terikat, ada akhlak yang harus kita perhatikan. Bagaimana ketika kita berdoa kepada Allah di dalam doaul masalah.
yaitu adabnya adalah bagaimana kita betul-betul menghadapkan diri ikhlas kepada Allah. Tidak ada niatan untuk memutuskan tali silaturahmi. Tidak ada di dalam doa itu adalah niatan dan muatan untuk berbuat dosa. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, kita disunahkan untuk mengangkat tangan, yaitu adalah sebahu, di mana ini tidak ada keterangan untuk mendekatkan ataukah menjauhkan, tetapi keterangannya adalah sebahu ketika kita meminta kepada Allah. Kemudian dimulai dengan kita membaca Asmaul Husna, ketika kita menyebutkan nama-nama Allah yang indah di dalam nama dan sifatnya. Lalu kemudian kita membaca sholawat kepada Nabi dan kepada Rasul sebelum kita meminta dan beristighfar. Lalu kemudian kita meminta kepada Allah diulang 3 kali, karena sesungguhnya disunahkan mengulang permintaan kita kepada Allah 3 kali. Lalu ditutup dengan Asmaul Husna, ditutup dengan sholawat kita kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang terjadi khilaf di antara para ulama, perlu tidak kita mengusap wajah ataukah tidak. Kalau kemudian beberapa ahlul ilmi ada yang mengatakan ketika merujuk kepada hadis yang dihasankan oleh Syekh Utsaimin, bahwasanya memang ada syariat untuk menghapus atau mengusap wajah. Tetapi sebagian para ahlul ilmi yang lainnya mengatakan tidak ada syariat untuk mengusap wajah. Dan inilah pendapat kedua yang saya pilih, bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah, doaul masalah, maka kemudian tidak perlu bagi kita untuk mengusap wajah, tetapi cukup kita mengakhirinya dengan sholawat kita kepada Rasulullah setelah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tentang bagaimana tata cara kita berdoa. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana konteksnya kalau kita ini berdoa habis sholat? Kita rutinkan setiap waktunya ketika habis sholat wajib, kemudian kita berdoa kepada Allah. Maka sesungguhnya yang kita harus pahami terlebih dahulu, sesungguhnya ketika habis sholat, ikhwan, sesungguhnya ketika kita habis sholat yang kemudian menjadi kewajiban itu adalah berzikir. Adapun ketika kita membaca sebuah hadis bahwasanya di antara waktu yang mustajab berdoa kepada Allah itu habis sholat, para ulama itu memiliki 2 pandangan, memiliki 2 sikap. Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya waktu yang mustajab ketika disebutkan habis sholat itu terjadi sebelum kita salam di dalam tahiyat akhir. Kenapa beliau merujuk kepada pendapat semacam itu? Karena beliau mengatakan lahu irtibatun qawiyyun bainahu wa baina yadayillah. Karena kalau orang itu ketika dia berdoa sebelum dia salam di dalam tahiyat akhir, setelah membaca secara sempurna sighah dan lafaz tasyahud akhir, maka hubungan dia dengan Allah saat itu tuh masih kuat. Dan disitulah tempat kita meminta kepada Allah. Setelah kita salam, hubungan kita menjadi lebih rendah daripada hubungan kita ketika masih sholat. Makanya beliau mengatakan doa yang mustajab habis sholat itu terjadi sebelum seseorang itu salam. Adapun ketika dia sudah salam, yang dirutinkan itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana zikir-zikir yang telah kita pelajari dari berbagai macam kitab-kitab sunnah ketika membahas tentang masalah zikir. Jadi itulah yang kemudian kita pahami tentang doa, tentang habis sholat yang sering menjadi pertanyaan di antara banyak ikhwan dan banyak akhwat. Setelah kita membahas sebentar tentang tata cara kita berdoa, sekarang mari kita kemudian membahas apa 6 permohonan yang paling penting di dalam kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di mana kemudian kita akan menjelaskan poin-poin satu persatu supaya kita paham tentang permohonan kita dan pernak-pernik hal-hal yang berkaitan tentang permohonan kita dan doa kita yang paling penting. Doa yang kita prioritaskan sebelum kita meminta tentang urusan dunia kita dan tetek bengek urusan materi kita. Maka kemudian ahlul ilmi lalu berkata, yang pertama yang harusnya menjadi prioritas kita di dalam kita berdoa kepada Allah, maka kemudian yang pertama di antara 6 permohonan yang paling penting dan paling pokok ketika kita berdoa kepada Allah itu apa? Yang pertama yaitu adalah yang pertama meminta kepada Allah supaya kita diberikan surga oleh Allah dan dijauhkan dari neraka. Ini penting. Karena sesungguhnya ternyata tidak ada permintaan yang paling penting kecuali adalah bagaimana kehidupan kita itu muaranya apa? Muaranya itu mendapatkan kenikmatan surgawi. Karena tidaklah panggung ini diciptakan oleh Allah, alam semesta ini diciptakan oleh Allah, kecuali menjadi ujian bagi ana dan antum
supaya kita menjadi orang sukses di dalam ujian yang Allah berikan, dan tidak ada tempat kecuali adalah surga dan neraka. Tentunya ketika kita bicara tentang ini, maka kemudian kita tidak akan pernah mampu lepas dari pembahasan ayat, yaitu adalah surat Al-A'raf 43. Di dalam surat Al-A'raf 43, di dalam doa yang sering kita lantunkan di dalam bibir kita dan lisan kita, kita sering berkata di dalam doa, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini merupakan bagian zikir yang kemudian memberikan banyak faedah penting dalam kehidupan kita, ikhwan. Faedah pentingnya apa? Faedah pentingnya adalah sesungguhnya kita nanti ketika dimasukkan oleh Allah, itu semata-mata bahwasanya tidaklah seseorang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu kecuali karena hidayah yang Allah berikan kepadanya. Makanya kemudian kita tidak pernah mampu membayangkan diri kita itu berada di surga karena amal soleh kita. Tetapi sesungguhnya doa ini sering kita sebutkan di dalam zikir-zikir kita sehari-hari, untuk kemudian menanamkan sebuah faedah penting bahwasanya masuknya kita ke surga itu merupakan bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena apabila untuk menimbang amal-amal kita, untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan surga itu pada dasarnya tidak mampu. Saking mahalnya kenikmatan surga itu, tidak mampu ditebus untuk dengan sholat kita, tidak mampu ditebus dengan puasa kita. Makanya sampai-sampai Allah itu berfirman dalam surat yang lainnya untuk menjelaskan tentang keterikatan pada ayat ini, dalam surat At-Tolak ayat yang ke-11. Sampai-sampai kemudian Allah itu berfirman, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Makanya sampai-sampai kemudian Allah itu berfirman, barang siapa yang dia beriman kepada Allah, lalu dia beramal salih terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, sampai dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, kekal di dalamnya, mengalir di bawahnya itu sungai-sungai yang mengalir dengan selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah kemudian berfirman, itu loh rezeki terbaik ketika orang itu dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita harus paham, sesungguhnya seseorang itu ketika nanti ada yang ditakdirkan, dan semoga kita termasuk di dalamnya, ketika ditakdirkan seseorang itu memasuki surga itu bukan karena kehebatan kita menjadi manusia dengan ketaatan kita, kala enggak. Tetapi sesungguhnya ketika ada seorang hambanya Allah dan insan yang beriman, ketika mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itu semata-mata rezeki yang Allah berikan kepadanya ketika hidup di dunia. Dia beriman, dia beramal solih, lalu Allah masukkan ia ke dalam surga. Itulah rezeki terbaik yang Allah berikan kepada manusia. Berarti yang menggenggam urusan surga itu hanyalah Allah. Makanya Masya Allah, permintaan kita kepada surga itu permintaan yang harus kita minta kepada Allah. Karena sesungguhnya kalau kita melihat lembaran-lembaran amal kita, dari sholat kita, sedekah kita, walaupun antum dan saya sering mengkaji ilmu, saya membaca kitab, antum mempelajari dan murojaah ilmu yang antum dapatkan di kajian, maka sedikit pun itu pun tidak akan pernah mampu untuk membeli satu keping dari kenikmatan surga. Tapi yang betul-betul memasukkan orang ke dalam surga itu adalah bentuk rezekinya Allah. Makanya ketika kita akhirnya faham Allah itu yang menggenggam urusan surga kita, Masya Allah, maka sesungguhnya kita meminta kepada Allah, jangan pernah putus meminta surganya Allah kepadanya setiap waktunya dan setiap saatnya. Ustadz, bagaimana dengan orang yang komentar, loh kalau beramal itu karena surga dan beramal karena takut neraka itu berarti tidak ikhlas. Ada orang yang sering komentar semacam itu, sampai kemudian ada bapak-bapak yang pernah bertanya sama saya, Ustadz itu kan dalam lirik lagu kan ada. Waduh, lirik lagu lagi. Ini kemudian dia mengatakan jangan beramal karena surga dan jangan beramal karena neraka. Saya sampaikan satu, Pak, Islam itu tidak didasarkan kepada lirik lagu. Yang kedua yang kita harus pahami adalah sesungguhnya ketika kita beramal karena kita ingin mendapatkan surga itu, apakah betul tidak ikhlas? Salah, ikhlas. Karena yang memerintah untuk kemudian mendapatkan surga itu siapa, ikhwan? Allah. Yang memerintahkan ana dan antum untuk mendapatkan surga itu Allah. Makanya kalau ada orang yang sampai
tingkatan sufinya sampai hulu ekstrim, sampai ada di antara buku yang pernah saya baca itu kemudian berkata, kami tidak apa-apa di neraka asalkan dapatkan ridhonya Allah. Ya tidak bisa, karena kami beribadah itu ridhonya Allah. Kalaupun Allah menempatkan kami di neraka, kami ikhlas banget. Ya Allah, tidak ada semacam itu. Dan itu syubhat. Itu syubhat. Karena yang kemudian menjadikan kita sampai kemudian meminta surga itu, yang memintakan kita itu siapa? Allah. Makanya Allah sampai terangkan di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-21. Allah kemudian menyampaikan, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi. Allah yang mengatakan, bergegaslah kamu menuju kepada ampunan Allah dan surganya Allah seluas langit dan bumi. Tuh, yang memerintahkan ana dan antum beramal karena surga itu Allah. Dan orang yang beramal karena surga itu bukan berarti hilang ikhlasnya, tetapi justru ketika dia ingin mendapatkan surga, disitulah ridhonya Allah. Karena surga itu merupakan bagian ridhonya Allah, dan neraka itu bagian kemurkaan yang Allah berikan ketika Allah menciptakan neraka. Sebagaimana kalau kita sudah meminta surga, yang kita harus pahami pula itu apa? Jangan sungkan kalau meminta kepada Allah itu surga. Karena kekuatan kita ketika memohon kepada Allah, tidak boleh orang yang memohon kepada Allah itu tidak yakin dengan apa yang dia minta, itu tidak boleh. Ngajukan proposal, membuka pintu langit itu tidak boleh, tidak pede terhadap permintaan itu tidak boleh. Harus yakin, muqinun bil ijabah, yakin sama Allah. Tidak boleh kita meminta kepada Allah, ya Allah tempatkanlah aku di surga. Ya tidak apa-apa pinggir-pinggirnya, tidak bisa ikhwan. Karena apa? Wa antum muqinuna bil ijabah. Rasulullah itu mengatakan kalau kamu sudah meminta kepada Allah itu ya harus yakin. Dan kita tidak boleh kemudian ada rasa was-was di dalam hati kita, ya Allah saya malu kalau meminta surga karena amalan saya itu masih segini-segini aja. Nabi yang memerintahkan kita ikhwan untuk meminta kepada Allah itu apa? Yaitu meminta kepada Allah itu firdausil a'la. Makanya Rasulullah SAW sampai beliau itu berkata, idza sa'altumullaha fas'alillahi firdausil a'la. Kalau kamu itu minta sama Allah itu minta firdaus yang paling tinggi. Karena itulah perkara yang diperbolehkan oleh Allah. Dan Allah itu tidak pernah mencela kita ketika kita minta surga. Ada nggak keterangan riwayat Allah mencela kita gara-gara kita minta surga terlalu tinggi? Tidak ada. Makanya bisikan itu siapa yang membuat? Setan. Supaya kemudian kita itu sungkan untuk meminta sama Allah. Walaupun itu kadang-kadang orang berkomentar, itu kan bentuk bagaimana adab kita sama Allah. Adab itu disesuaikan dengan syariat. Ada orang berkata, ya Allah kami ini tidak pantas di neraka, tidak kuat di neraka, tapi tidak pantas di surga. Nah, terus di mana? Ini memang betul bahwasanya itu seakan-akan adab. Itu adab, tapi masalah berdoa itu tidak boleh. Adab itu tidak bisa dipakai di dalam kita berdoa kepada Allah. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, permohonan kita kepada surga itu harus yakin. Sembari kita meminta pertolongan kepada Allah, ya Allah wujudkanlah permintaanku supaya mendapatkan surga. Makanya dulu para sahabat itu kalau sudah disebut kata surga itu mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Supaya kemudian kita tidak terkena pemahaman yang menyimpang bahwasanya meminta surga itu salah dan meminta surga itu merupakan perkara yang kita sungkan kepadanya. Tidak boleh. Jujur kepada Allah bahwasanya betul-betul kita meminta kepada Allah surga dan dijauhkan dari neraka. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita memahami yang pertama, permohonan yang paling penting adalah surga. Tentunya permohonan ini diwujudkan dengan sikap apa? Permohonan ini kita wujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Bagaimana kemudian kita merealisasikan apa yang kita minta kepada Allah dengan memperhatikan segala amal, segala ibadah yang betul-betul sampai menjadikan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan ingat ikhwan, sifat orang yang mencari surga adalah mereka yang tidak pernah meremehkan apapun dari sunnah ketika dia paham bahwasanya dia itu tahu di antara sunnah yang dia lakukan, maka dia tidak pernah tahu di antara sunnah itu manakah yang membuka pintu surga. Makanya mereka tidak pernah meremehkan jalan sunnah. Kenapa? Kita tidak pernah tahu ikhwan, di antara amal kita itu yang memasukkan kita ke surga itu amalan yang mana.
Makanya orang-orang yang mereka itu ingin mendapatkan surga, salah satu sifat mereka itu apa? Mereka tidak pernah meremehkan jalan yang telah dicontohkan oleh Nabi, karena mereka tahu sesungguhnya mungkin ada satu amalan yang mereka pandang remeh, tapi bisa jadi justru amalan itu yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya, makanya kita belajar dari kisahnya siapa sih? Nah, ini saya sering sampaikan. Belajar itu dari kisahnya Abu Dawud itu loh, yang disampaikan kisahnya secara apik oleh Imam Bukhari, oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya. Abu Dawud ini pernah dikisahkan bagaimana Abu Dawud ketika sebelum menjadi ulama, maka beliau itu menjadi thalibul ilmi, mencari ilmu, datang ke tempat satu rawi hadis, untuk kemudian mendapatkan hadis. Maka beliau ketika pergi untuk mengambil hadis itu selalu membawa bekal. Bekalnya itu 1 dirham. Dalam satu perjalanan kemudian beliau melewati Sungai Dajlah untuk kemudian mendatangi salah satu rawi yang ingin beliau ambil hadisnya. Maka ketika beliau sedang menaiki perahu tersebut, ketika kemudian sedang menyusuri sungai, di tengah-tengah sungai tersebut, tiba-tiba di pinggir sungai berdiri seorang laki-laki yang bersin. Maka laki-laki itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Abu Dawud ada di dalam perahu itu. Mungkin kalau kita yang berdiri dalam perahu itu tidak ada yang istimewa dari orang yang kemudian bersin. Tapi tidak berlaku itu untuk Abu Dawud. Tidak berlaku bagi orang yang betul-betul memburu surga. Maka Abu Dawud kemudian meminta, merayu kepada pemilik kapal supaya meminggirkan perahunya. Maka pemilik perahu itu atau pengemudi perahu itu menolak dengan alasan bahwasanya tidak ada kepentingan untuk meminggirkan perahu. Maka kemudian beliau merajuk dan merayunya dengan 1 dirham yang dia miliki, dia keluarkan dari kantongnya. Tolong pinggirin sebentar. Nanti saya kasih 1 dirham, bekalku itu untuk nyari ilmu, tapi aku relakan untuk kamu dapatkan selama kamu memenuhi syariat, memenuhi permintaanku. 1 dirham, ikhwan. Maka kemudian perahu itu minggir setelah dibayar 1 dirham. Maka Abu Dawud turun, kemudian dia menghampiri laki-laki tadi yang bersin, ikhwan. Bersin laki-laki itu, tapi ketika dia bersin dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Maka Abu Dawud datang, kemudian dia berkata, yarhamukallah. Masya Allah. Lalu laki-laki itu kemudian berkata apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian apa yang terjadi? Abu Dawud naik ke perahu lagi. Semua yang di perahu tidak terkecuali pengemudi perahu itu berkata, kamu pinggirkan perahuku. Kamu rela untuk kemudian mengorbankan 1 dirham yang kamu miliki hanya untuk kemudian menjawab orang itu ketika bersin? Iya. Loh, alasannya apa sampai kamu merelakan uang bekalmu dan uang jajanmu 1 dirham hanya untuk membikinkan perahu itu? Perhatikan jawaban dari Abu Dawud. La'allahu ayyakuna min mujabid da'wah. Moga-moga dia adalah orang yang solih, yang mana doanya itu menjadi doa yang mustajab ketika membuka pintu langit dan dikabulkan oleh Allah. Masya Allah. Jawaban itu asal pertamanya ketika didengar, maka kemudian pengemudi perahu itu diam. Apa yang terjadi? Allah memberikan satu kejadian besar. Sampai kejadian ini disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Semua di dalam perahu itu kemudian akhirnya tidur, ikhwan. Tertidur. Dan ketika mereka tertidur, maka kemudian mereka bermimpi. Ternyata Allah menakdirkan satu mimpi dengan pengemudi perahu, mimpi yang lainnya itu sama. Ketika mereka bangun dari mimpi, salah satu di antara mereka ada yang cerita, saya tadi ketika mimpi mendengar perkataan yang saya dengarkan di dalam tidurku, bahwasanya Abu Dawud telah mendapatkan surga dengan 1 dirham yang tadi dia bayarkan kepada pengemudi perahu itu. Maka ketika salah satunya cerita, kemudian ditimpali dengan kemudian pengemudi perahu yang lain, dengan penumpang perahu yang lain, sama, sampai semua yang ada di perahu itu mereka bercerita bahwasanya apa? Sesungguhnya Abu Dawud telah mendapatkan surga dengan 1 dirham dan semua mimpi itu sama. Seluruh penumpang perahu itu menjumpai mimpi yang sama, dan ini merupakan salah satu bentuk karomah yang Allah berikan kepada peristiwa ketika Abu Dawud tidak meremehkan sunnah walaupun hanya menjawab orang yang bersin. Itulah pemburu surga, ikhwan. Pemburu surga itu beda dengan pemburu neraka.
Lah neraka aja tidak pernah tidur kok, ikhwan. Orang kafir itu ketika pengen masuk neraka itu kayaknya susah banget kan? Bangun media, ya kan? Mereka tidak tidur siang dan malam, mencela Quran, mencela ayat. Seakan-akan masuk neraka itu susah banget. Masya Allah ya. Padahal kalau kita, Masya Allah kalau ditanya pengen masuk surga, seakan-akan kita santai, tenang. Seakan-akan masuk surga itu gampang banget, lebih susah daripada masuk neraka. Padahal Masya Allah ikhwan, disitulah kita paham tidak ada tujuan paling besar dalam hidup kita kecuali apa? Mendapatkan surga. Makanya orang-orang yang mereka sudah meniti jalan ketika pengen mendapatkan surga, pahami, doa tidak pernah putus. Kalau melewati waktu yang mustajab antara adzan dan iqamah, minta pertama kali sebelum kepikiran motor baik yang antum pingin kemudian. Gara-gara ngelihat ustadz memakai motor baik, ingin motor baik. Kemudian kita itu meminta itu cicilan, ibu-ibu meminta tas dan sepatu, ya. Sebelum minta itu surga dulu. Karena permintaan yang paling besar itu surga. Kita bukankah Masya Allah merasakan nikmatnya ya Allah ikhwan ketika kemudian mendapatkan surga. Dan sungguh tidak ada orang yang bisa mendapatkan surga kecuali karena pertolongan Allah. Dan itulah rezeki yang paling hebat. Rezeki paling hebat yang Allah berikan dalam kehidupan itu apa? Ya surga itu. Makanya lihat ikhwan, ini saya sampaikan sebentar. Allah itu mencela dunia, tapi Allah tidak pernah mencela rezeki. Makanya orang kafir itu ketika dibolak-balik di dalam neraka, Allah itu berfirman, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Ketika orang kafir itu dibolak-balik di dalam neraka itu Allah berfirman, mana dunia kamu yang dulu kalian bangga-banggakan itu mana? Allah itu mencela dunia sampai orang kafir masuk ke dalam neraka pun masih disentil masalah dunianya. Kenapa? Allah mencela dunia, tapi Allah tidak pernah mencela rezeki. Makanya tadi dalam surat At-Tolak ayat yang ke-11, orang yang diberikan surga oleh Allah setelah diberikan iman oleh Allah, maka Allah kemudian mengatakan apa? Qad ahsanallahu lahu rizqa. Itulah rezeki yang terbaik. Minta sama Allah karena tidak ada yang menggenggam surga kecuali adalah Allah. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana kemudian kita ketika meminta kepada Allah, kita betul-betul pingin permintaan kita yang paling penting adalah meminta kepada Allah surga. Tentunya ikhwan ketika meminta surga, mintalah surga sebagaimana doa-doa yang telah disampaikan dan telah dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak usah membuat redaksi doa itu sendiri, karena doa itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa? Ditetapkan oleh Allah dan Rasul, tidak menerima kreasi dan inovasi. Kalau antum pengen punya mobil, antum inovasi supaya mobilnya tampak garang, silahkan, agama tidak melarang selama tidak merugikan telinga orang lain. Tapi kalau kemudian masalah doa dan masalah ibadah itu jangan dikreasi dan inovasi. Kenapa? Ibadah itu tidak menerima kreasi dan inovasi. Sama minta surga itu tidak usah macam-macam. Contoh Nabi saja bagaimana Nabi ketika meminta surga. Ketika Nabi mencontohkan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Sudah itu. Kok ringkas banget Ustaz, sederhana banget. Lah begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak usah bagi kita kreasi, doa macam-macam, membuat sajak panjang. Tidak usah. Ya Allah, aku hambamu, mengemis-ngemis pintu surgamu, datang kepadamu tergopoh-gopoh, mengetok-ngetok pintu surgamu. Alah kepanjangan. Tidak semacam itu. Kalau kemudian minta surga, langsung minta kepada Allah surga, tidak perlu kemana-mana, karena sesungguhnya doa itu tidak menerima sajak. Makanya kalau kita membaca di dalam kitabnya para ahlul ilmi, maka disampaikan ada mutasajju' fit doa. Tidak boleh, makruh kalau bersajak-sajak panjang ketika kita meminta di dalam doa kita kepada Allah. Tidak usah membuat sajak-sajak yang panjang. Makanya lihat saja doa-doanya Nabi itu ringkas atau tidak ringkas? Ringkas. Kalau kita melihat doa-doanya Rasulullah itu ringkas-ringkas. Meminta supaya kemudian kita ini diberikan kesehatan ketika di masa tua dan tidak merepotkan orang. Coba kalau kita pakai bahasa Indonesia, ya Allah, panjang itu. Ya Allah, semoga aku nanti tidak pikun, ya Allah, kuat, tidak merepotkan anak-anakku, tidak lupa. Itu kalau kita pakai bahasa Indonesia. Coba kalau kita pakai bahasa sunnah, simple, ringkas. Allahumma inni a'udzubika min su'il kibari. Selesai. Minta hutang tertutup. Oh, antum kalau minta hutang tertutup pakai bahasa Indonesia panjang. Ya Allah, cicilan saya yang motor masih
masih 3 kali, kemudian rumahnya masih 10 kali, panjang. Tapi coba kalau antum dengan sunnah Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain, selesai. Disitulah kita kemudian paham minta surga. Tentunya rujukan kita ketika minta surga itu apa? Doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Permintaan kedua yang penting, permohonanmu, permohonanku, permohonan kita hamba yang beriman sebelum meminta tentang urusan-urusan tetek bengeknya dunia dan materi. Maka kemudian disebutkan oleh para ahlul ilmi, yang kedua, meminta kepada Allah supaya kita ini diberikan oleh Allah apa? Hidayah. Ini penting. Hidayah, kita memerlukan hidayah setiap waktunya, setiap saatnya. Makanya doa yang pertama kali Allah maktubkan di dalam Al-Quran itu doa apa, ikhwan? Apa doa yang pertama kali kalau kita ngurutkan dari awal sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Doa yang pertama kali itu bukan meminta kepada Allah itu tentang diberikan kebaikan di dunia, enggak. Tapi ternyata doa pertama kali kalau kita urutkan sesuai dengan urutan Al-Quran dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, doa yang termaktub pertama kali itu apa? Ihdinas siratal mustaqim, ayat yang ke-6 di dalam surat Al-Fatihah. Dan ihdinas siratal mustaqim itu apa? Ihdinas siratal mustaqim itu minta kepada Allah hidayah. Kenapa minta hidayah? Lu penting. Saking pentingnya kita minta hidayah itu, kalau kita total ikhwan dalam sehari itu berapa kali kita minta hidayah sama Allah? 17 kali kita meminta setiap rakaat kita. Kalau antum sengaja meninggalkan salah satunya, tidak membaca Al-Fatihah, gagal, tidak sah salat antum. Dan di antara salat Al-Fatihah itu apa? Ayat yang ke-6, membaca kepada Allah supaya kita mendapatkan hidayah. Insyaallah. Hidayah. Makanya kemudian kita harus paham, kenapa kita kemudian membutuhkan hidayah setiap waktunya, ikhwan? Ya, hidayah itu yang memang kayak air. Kalau kita sudah mengibaratkan hidayah itu kayak air, ikhwan, Masya Allah, maka sesungguhnya yang namanya air itu tidak ganteng, tidak kaya, tidak miskin, tidak bagus, tidak jelek. Semuanya itu butuh hidayah. Semuanya itu butuh air, afan. Orang itu kalau disebutkan kata air, ada nggak orang yang tidak butuh air? Tidak ada, semua orang itu butuh air. Antum misalkan kaya, antum butuh air. Antum miskin, antum butuh air. Antum ganteng, antum butuh air. Antum biasa, butuh air. Ada nggak orang yang ngomong, tidak minum pak, maaf, saya orang ganteng, tidak gitu. Tidak ada, kawan. Semua orang itu butuh air. Ya, makanya begitu apiknya, begitu luar biasanya ketika Imam Ibnu Qayyim lalu mengatakan, ketika beliau menyebutkan tentang segala sekelumit dan pernak-perniknya tentang hidayah, beliau sampaikan, kenapa kita itu minta hidayah kepada Allah itu setiap waktunya? Bukan orang yang pintar, bukan orang yang solih, sampai orang yang bodoh, sampai Nabi pun minta hidayah. Maka kemudian beliau menyampaikan, setidaknya ada 5 kondisi lapisan umat, di mana 5 lapisan ini untuk nggambarin betapa hidayah itu kayak air. Kenapa? Semua lapisan umat itu membutuhkan hidayah. Makanya Masya Allah kita minta hidayah setiap waktunya, setiap saatnya. Apa 5 kondisi untuk menggambarkan betapa besarnya kebutuhan kita kepada hidayah itu? Maka kemudian kita sampaikan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama, kondisi yang pertama adalah kondisi orang yang jahil. Orang jahil itu butuh nggak hidayah? Butuh banget hidayah itu. Kenapa orang yang jahil itu butuh hidayah? Karena kalau dia tidak dapat hidayah ilmu, lah bagaimana dia itu akan mengerti yang benar dan yang salah kalau dia itu tidak mendapatkan hidayah ilmu. Makanya orang-orang yang hari ini tidak pernah tersentuh dengan kajian, belum pernah membuka tafsir, belum pernah membuka hadis, itu mereka butuh hidayah. Makanya mereka di dalam sholat, walaupun mereka tidak pernah ngaji, di dalam sholat mereka mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Kenapa fulan itu kok butuh hidayah, Ustadz? Karena dia bodoh. Makanya dia butuh hidayah, diketuk pintu langit ketika minta hidayah supaya diberikan ilmu oleh Allah. Orang bodoh butuh hidayah. Dan justru kita maklumi karena orang yang bodoh itu butuh hidayah. Nah masalahnya yang kedua adalah orang yang sudah ngaji, orang yang sudah berilmu juga butuh hidayah. Kenapa orang yang sudah ngaji itu butuh hidayah? Padahal dia sudah ngaji, ya kan? Dia sudah ngaji hari Kamis di Nabawi, dia ngaji di Syuhada, dia ngaji di Salman Al-Farisi misalkan. Kenapa orang yang sudah ngaji butuh hidayah? Kalau orang yang bodoh
Maklum dia butuh hidayah, tapi ini ada orang yang sudah mengaji, sudah mendapatkan ilmu, kenapa butuh hidayah? Imam Ibnu Qayyim menjelaskan alasan yang kedua. Kenapa orang yang sudah ngaji itu butuh hidayah? Karena ilmu yang dia pelajari baru separuh. Dia memerlukan separuh ilmu yang belum dia ketahui, dan tidak ada shortcut jalan pintas untuk mendapatkan kesempurnaan ilmu kecuali orang yang mereka diberikan hidayah oleh Allah sampai sempurna ilmunya. Coba ikhwan, kalau kita sudah ngaji, jaminan enggak kalau semua ilmu dan sunnah itu sudah kita pelajari? Belum tentu. Berapa banyak di antara kita itu kadang-kadang sudah belajar sunnah tentang masalah sholat, tapi terkadang kita tidak ngerti bagaimana muamalah yang benar. Kadang-kadang ada orang yang paham tentang muamalah yang benar, tetapi tidak paham bagaimana amal ma'ruf nahi mungkar yang benar. Bagaimana dia tahu bagaimana cara mendidik anak, tetapi dia tidak tahu bagaimana qiyamul lail yang benar. Karena apa? Ilmu itu luas, yaitu seluas samudra. Adapun apa yang kita pelajari selama ini baru seujung kuku. Makanya Masya Allah, orang yang sibuk ngaji justru butuh hidayah. Kenapa dia butuh hidayah? Supaya kemudian ilmu separuh yang dia kemudian sudah dia dapatkan disempurnakan oleh Allah, dibuatkan shortcut oleh Allah, jalan pintas, supaya semakin dia ngerti. Jangan kita sombong loh ikhwan. Kita ini kadang-kadang baru belajar sedikit, tapi masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak akan paham kita sunnah-sunnah yang hari ini belum kita kuasai. Makanya kita apa? Minta sama Allah hidayah setiap waktunya, supaya ilmu-ilmu separuh yang kita dapatkan itu disempurnakan lagi oleh Allah. Ya, dan ingat, banyak sunnah yang kadang-kadang belum kita pahami. Contoh, saya ambilkan contoh. Dulu ikhwan, ini masalah kecil. Dulu saya kalau ditanya, bagaimana hukumnya Ustadz meminta kematian? Karena hadis yang baru sampai kepada saya saat itu, baru hadis tentang masalah, baru hadis dari Bukhari Muslim. Meminta kematian itu tidak boleh, haram. Sebagian ulama mengatakan makruh. Berdasarkan hadis apa? La yatamayyanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Jangan sekali-kali mengharapkan mati disebabkan karena musibah. Ya, itulah yang kita ketahui dulu, awal-awal dulu. Ketika di pondok, ketika awal-awal ketika belajar di Fakultas Syariah. Sampai kemudian Allah mempertemukan ana dengan sebuah kitab yang sudah lama saya pelajari, yaitu kitab At-Tadhkirah. Ternyata kemudian di situ diterangkan lebih detail ikhwan, bahwasanya meminta kematian itu hukumnya tidak hanya satu, tetapi hukumnya itu banyak. Bahwasanya meminta kematian itu boleh atau tidak? Boleh. Kapan kita boleh meminta kematian dan mengharapkan kematian datang dalam kehidupan kita? Ketika salah satunya ketika kita menjumpai 6 hal sebagaimana keterangan Nabi dalam riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, badiru bil mauti sitan. Mintalah kamu kematian, kata Rasul, kalau kalian itu melihat 6 perkara. Yang pertama, imratas sufaha. Kamu melihat pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang tidak mengerti kitabullah dan sunnah. Yang kedua, wa kasratu asyratin. Kalau kamu melihat banyaknya tanda kiamat sudah muncul di mana-mana. Yang ketiga, bai'al hukmi. Orang itu banyak jual beli hukum di mana-mana dan sudah menjadi rahasia umum ketika orang jual beli hukum. Yang keempat, istighfafan biddami. Orang itu gampang mengalirkan darah, gampang membunuh tanpa alasan yang syar'i. Yang kelima, qati'atur rahimin. Orang itu kemudian memutuskan tali silaturahmi. Dan kemudian yang keenam kata Rasulullah, wa nash'an yattakhidunal Qur'an mazamir yuqaddimunahu ar-rajul liyughannihim bil Qur'an wa in kana aqalluhum ilman. Yang keenam, kalau kalian sudah melihat orang itu berani menyanyikan Al-Qur'an dengan dentingan suara alat musik, dan mereka memilih salah satu di antara mereka untuk menyanyikan Quran dengan alat musik, di mana orang yang dipilih tidak paham sama sekali terhadap apa yang dia baca. 6-6-nya kelihatan atau enggak? Enggak usah terlalu jujur gitu. 6-6-nya kelihatan ikhwan. Jadi ternyata boleh nggak meminta kematian itu? Boleh. Masya Allah. Disitulah kita, saya ambilkan contoh terhadap diri ana itu,
untuk menggambarkan, loh, kalau kita tidak minta hidayah ketika kita sudah sibuk ngaji, maka kamu merasa sudah menguasai kunci-kunci perbendaharaan ilmu, dan kita merasa sombong dan jumawa dengan apa yang kita genggam dari ilmu, dan kemudian tidak membutuhkan hidayah. Loh, yang menjamin ilmu antum itu sempurna itu ya siapa? Kenapa? Kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasul. Kesempurnaan itu telah hilang bersama dengan hilangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sibuk ngaji tetap minta hidayah. Walaupun antum punya jadwal rutin di mana-mana, justru antum ini lebih membutuhkan hidayah dari orang yang bodoh. Kenapa? Karena sesungguhnya banyak ilmu yang belum kita kuasai, karena yang kita genggam baru seujung kuku, tetapi yang belum kita kuasai seluas samudra. Makanya Masya Allah kan, 6 perkara itu. Boleh kita minta mati, Ustaz? Minta mati. Sebagaimana kita boleh minta mati. Kapan kita boleh minta mati, ikhwan? Sebagaimana kalau antum takut untuk tidak mampu istiqomah di masa mendatang, silahkan minta mati. Boleh Ustaz? Boleh. Mana dalilnya? Surat Maryam 23. Ketika kemudian dijadikan rujukan oleh kemudian Imam Qurtubi, Ibunda Maryam itu ketika beratnya ujian, apa yang kemudian Allah abadikan? Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nahlati qalat ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Saking beratnya ujian yang diderita oleh Ibunda Maryam itu sampai berkata ketika bersandar ke pohon kurma, ya Allah matikan aku saja ya Allah, supaya kemudian aku tidak dikenali orang dan tidak ada orang yang menghiraukan diriku. Imam Qurtubi lalu kemudian memberikan tafsirnya di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Boleh nggak kita mencontoh Ibunda Maryam ketika banyaknya ujian, kemudian kita minta mati karena kita khawatir di masa mendatang kita tidak mampu istiqomah? Boleh, silahkan. Ya Allah, mumpung saya lagi nikmat-nikmatnya belajar, nikmat-nikmatnya mengamalkan syariat dan nikmat-nikmatnya mengamalkan sunnah, saya khawatir 2 tahun lagi saya belum tentu istiqomah kayak gini. Ya Allah, matikan saya sekarang. Silahkan, tidak apa-apa. Seorang perempuan, seorang istri, ya Allah, mumpung suami saya lagi ridho sama saya, ya Allah, karena belum tentu bulan depan dia masih ridho sama saya. Boleh minta untuk dimatikan. Ini contoh saja. Ternyata banyak ilmu loh yang belum kita ketahui. Makanya Masya Allah minta hidayah terus ketika kita kemudian mendapatkan ilmu. Tidak ada nabi yang meminta tambahan dalam satu pemberian Allah kecuali mereka itu meminta tambahan ilmu. Padahal para nabi itu paling anti meminta tambahan sama Allah. Mana dalilnya? Loh, sebagaimana kemudian yang dikatakan oleh Nabi Musa ketika disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam muqaddimahnya di dalam kitab Fathul Bari, di mana kemudian doanya Nabi Musa itu apa? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Dan ketika kita minta tambahan ilmu itu apa? Minta kepada Allah hidayah. Walaupun sibuk ngaji, minta kepada Allah hidayah. Pentingnya hidayah. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, walaupun kamu sibuk ngaji, minta sama Allah hidayah supaya ilmu yang kamu telah dapatkan itu disempurnakan lagi oleh Allah. Kondisi yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim yang menggambarkan bahwasanya hidayah itu kayak air. Yang ketiga, orang yang berilmu. Yang ketiga sama dengan yang kedua. Kenapa dia tetap membutuhkan hidayah? Karena sesungguhnya dia memerlukan hidayah ketika sudah sibuk dengan kajian ilmu, karena dia perlu kekuatan untuk beramal atas ilmu yang dia telah pelajari. Makanya orang yang berilmu minta hidayah sama Allah. Kenapa orang yang berilmu minta hidayah sama Allah, Ustaz? Ya kalau tidak dapat hidayah, bagaimana kita bisa beramal, ikhwan? Karena mengamalkan ilmu itu susah, sulit, tidak gampang. Berapa banyak orang yang belajar sabar? Belum tentu semua orang yang belajar sabar itu akan pasti menjadi sabar. Belum tentu. Ketika kita belajar tentang dahsyatnya kemudian amalan ini dan amalan itu, apakah kita mampu mengerjakannya langsung? Belum tentu. Berapa banyak yang hanya menjadi ornamen-ornamen penghias di di kepalanya, tapi tidak pernah melahirkan satu ibadah, walaupun dia sudah sibuk kajian. Yang menjadikan kita mampu beramal itu siapa sih? Allah. Mana dalilnya, Ustaz? Loh, kita apa tidak memperhatikan apa yang disampaikan Syekh Abdurrahman As-Sa'di? Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau merujuk dalam ayat-ayat Allah ini. Ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Syekh Abdurrahman As-Sa'di kemudian mengatakan, kenapa Allah sebutkan kata nasta'in setelah kata ibadah? Karena dirimu tidak mampu beribadah kecuali kamu mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya betul. Akhirnya apa? Dia betul memerlukan hidayah. Kenapa dia memerlukan hidayah walaupun sudah sibuk kajian ilmu? Supaya ilmu yang dia pelajari melahirkan ibadah. Kenapa? Belum tentu loh ilmu itu membidani amal. Lah berapa banyak orang yang mereka itu berilmu tetapi ilmunya tidak menembus kepada hati, orientalis. Mereka belajar ilmu tapi bukan untuk melahirkan kesalihan, tetapi justru kemudian menjadikan dia mencari kelemahan yang ada di dalam apa yang dia pelajari. Kita lihat ada orang sudah suruh memahami Al-Maidah 51 itu kan segampang-gampangnya. Dibuat susah, dibuat teorinya muter-muter. Padahal dulunya dia belajar di sekolah-sekolah agama, dia membaca ayat itu. Ya, maka sesungguhnya kenapa dia susah untuk kemudian mengamalkan surat Al-Maidah 51 walaupun dia sering membacanya? Mungkin tajwidnya lebih bagus daripada tajwid kita. Ya karena kemudian ternyata mampu mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari itu kalau bukan karena pertolongan Allah, ya tidak akan mampu. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, kamu walaupun sudah sibuk kajian, minta kepada Allah hidayah. Kenapa minta kepada Allah hidayah? Supaya ilmu yang telah kamu pelajari itu melahirkan amal ibadah. Karena yang membidani amal ibadah itu adalah ilmu. Ya, karena Masya Allah, berapa banyak amal ibadah itu belum tentu melahirkan amal ketaatan. Dipelajari tentang masalah apa nih misalkan, yaitu pintu surganya kaum wanita adalah suami. Belum tentu kan mampu mengamalkan kan di rumah. Karena bisa jadi ketika dia kecewa dengan suaminya, materi 2 jam yang tadi dia pelajari bersama Ustadz hilang. Gara-gara apa? Pingin membalas kekecewaannya dengan sang suami. Karena memang beramal itu susah, sulit. Makanya antum dan saya perlu hidayah walaupun sudah sibuk kajian, walaupun kita sedang berada di atas, walaupun kita sedang memegang Al-Quran, walaupun kita sedang membuka kitab, walaupun sedang kita mendengarkan kajian, tetap antum butuh hidayah kata Imam Ibnu Qayyim. Karena sesungguhnya antum butuh hidayah, sesungguhnya itu ilmumu perlu hidayah supaya mampu kamu beramal. Yang keempat, ya, kenapa orang itu butuh hidayah? Maka yang keempat, orang itu butuh hidayah. Yang alasan yang keempat kata Imam Ibnu Qayyim, walaupun kita sibuk dalam kajian ilmu, kenapa kita tetap butuh hidayah? Beliau berkata, karena bisa jadi ilmu yang kita pelajari tidak merujuk kepada apa yang disampaikan Nabi dan tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat. Makanya apa? Kita menjaga terus, minta terus hidayah supaya ilmu yang kita pelajari itu betul-betul tidak menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kemudian tidak menyimpang dari apa yang disampaikan oleh para sahabat. Karena pemahaman yang benar itu belum tentu semuanya orang itu dapat. Ya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang lainnya, dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau itu berkata begini, orang itu kalau diberikan Islam, maka ada 2 lagi kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan Islam. Kenikmatan apa? Pemahaman yang benar dan hati yang ikhlas. Karena belum tentu orang yang diberikan oleh Allah Islam diberikan pemahaman yang benar, dan belum tentu orang yang diberikan pemahaman yang benar dan Islam belum tentu diberikan hati yang ikhlas. Makanya kalau ada orang yang diberikan Islam, kata Imam Ibnu Qayyim, lalu diberikan pemahaman yang benar, lalu diberikan hati yang ikhlas, dia selamat dari penyakitnya Yahudi dan penyakitnya Nasara. Dari penyakitnya Yahudi dan Nasara. Makanya kita lihat tipenya kaum muslimin, ada orang yang muslim tapi punya penyakit kayak orang Yahudi. Apa penyakit orang Yahudi? Punya ilmu tetapi tidak beramal. Ada orang yang kemudian muslim tapi punya penyakit kayak orang Nasara, beramal tapi tidak ngerti ilmunya. Makanya Masya Allah kita minta hidayah kepada Allah. Kenapa minta hidayah? Karena sesungguhnya ketika kita mendapatkan ilmu supaya betul-betul menjaga kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul dan disampaikan oleh para sahabat. Masya Allah, ternyata betul-betul luar biasa. Pemahaman yang benar itu betul-betul kita perlukan, ikhwan. Terus kita berikhtiar sampai kemudian kita itu meminta sama Allah apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila
batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukilah yang benar itu benar ya Allah adanya, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengamalkannya, dan berikanlah yang kemudian batil itu batil ya Allah, supaya kami mampu menjauhinya. Antum sering nggak kadang-kadang bingung, ikhwan, Masya Allah ini yang benar yang mana gitu. Kadang-kadang sampai beratnya masalah yang kita rasakan itu sampai kita itu berandai-andai. Ya Allah, cobalah Rasulullah itu hidup bersama kita, pasti kita akan ngikutin apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa? Jelas, gamblang. Tapi seakan-akan sekarang itu bingung, kita itu yang dipilih yang mana. Kadang-kadang kita melihat para ulama, mereka memiliki perbedaan, kita terkadang bingung. Makanya Masya Allah, minta hidayah betul kepada Allah, supaya ilmu yang kita pelajari betul-betul tidak menyimpang dari apa yang disampaikan Nabi dan para sahabat. Fitnahnya gede ikhwan, Masya Allah. Dan jangan pernah merasa aman dari fitnah. Jangan pernah merasa aman dari fitnah. Karena tidak ada orang yang merasa aman dari fitnah itu kecuali dua. Dia orang fasik atau dia orang yang terlalu bodoh sampai tidak paham tentang beratnya fitnah. Dan kemudian Masya Allah, kita lihat saja kejadian. Bagaimana seseorang yang bernama siapa itu? Kanjeng Taat. Kanjeng Dimas. Masya Allah. Baru ngeluarin uang dari belakang saja 10.000 pengikutnya ya kawan. Nah gimana nanti kemudian kalau melihat Dajjal coba. Padahal Dajjal itu diberikan kekuatan tuh yang jauh lebih hebat. Kekuatannya Dajjal itu luar biasa besar ya kawan. Dia mampu menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Dia mampu nurunin hujan. Loh kalau sama Kanjeng Dimas sama Ponari saja, banyak orang yang kemudian jatuh di dalam kesyirikan. Loh gimana kemudian kita itu mampu kemudian selamat dari fitnahnya Dajjal? Makanya Masya Allah, betul-betul kita merujuk betul. Kita pingin betul. Bagaimana pemahaman itu kita minta terus kepada Allah hidayah, supaya apa? Tidak menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Masya Allah, itulah pentingnya bagi kita minta hidayah terus kepada Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, kenapa orang itu butuh hidayah? Sudah berilmu, sudah beramal, sudah sempurna di dalam ibadahnya. Kayak siapa? Kayak Rasul, kayak Nabi Muhammad. Tapi kenapa kemudian tetap meminta hidayah walaupun sudah sempurna? Misalkan kita melihat para sahabat yang sempurna mendekati derajatnya Nabi. Kenapa mereka tetap minta hidayah sebagaimana Rasulullah itu juga minta hidayah kepada Allah? Maka jawabannya adalah karena sesungguhnya orang yang sudah sempurna dalam ilmunya dan amalnya tetap meminta hidayah kepada Allah, karena pada hakikatnya hidayah itu dia minta kepada Allah supaya mampu menggiringnya untuk mendapatkan husnul khatimah. Itu yang penting. Jadi kalau misalkan antum sudah diberikan kemudian berilmu, kemudian beramal, antum tetap minta sama Allah. Kenapa tetap minta sama Allah Ustaz? Nabi sempurna dalam ilmunya, sempurna dalam amalnya. Kenapa Nabi tetap berdoa Allahumma inni as'alukal huda wal afafa wat tuqa wal ghina? Kenapa Nabi tetap meminta itu padahal Nabi sempurna dalam ilmu dan amalnya? Karena Nabi meminta itu supaya diberikan husnul khatimah. Insyaallah ya. Jadi kemudian akhirnya apa? Hidayah itu akhirnya apa? Menjadi sebagaimana layaknya air. Kapanpun kita butuh hidayah. Dan ketika antum dan saya sudah sibuk dalam kajian ilmu, tetap butuh hidayah. Karena sesungguhnya yang menjadikan kita sempurna semata-mata karena hidayah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Makanya tadi Ahlul Ilmi menempatkan yang kedua, proposalmu ketika menjadi seorang hamba itu apa? Yang kedua, minta hidayah terus. Setelah meminta surga itu minta hidayah kepada Allah. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah merasa sombong dengan pencapaian yang telah kita dapatkan, tetapi mintalah terus kepada Allah supaya engkau diberikan kemudahan mendapatkan hidayah. Insya Allah. Dan tentunya ketika kita memahami hidayah ikhwan, kita harus paham loh, yang paling penting mendapatkan hidayah itu gampang, tapi menjaga hidayah itu susah. Ini saya sampaikan. Kenapa? Ternyata yang paling berat itu bukan untuk mendapatkan hidayah, yang paling berat itu menjaga hidayah. Susah ikhwan. Kenapa saya sampaikan kayak gitu dulu? Sebenarnya perjalanan kita dalam segala perkara itu sebenarnya itu intinya satu kok. Supaya kemudian ana dan antum itu terjaga hidayahnya. Kenapa ana dan antum diperintahkan oleh Allah dzikir pagi, dzikir petang? Supaya hangat hidayah itu nempel di hati dan kalbu kita.
Kenapa ana dan antum disuruh ngaji? Sampai kemudian kita nanti mati itu tetap suruh ngaji, kan kayak gitu kan? Sampai Imam Ahmad ditanya, kapan sih kita berhenti mencari ilmu? Ya nanti sampai kamu dimasukkan ke liang kubur. Kenapa kita disuruh ngaji setiap waktunya? Supaya terjaga hangatnya hidayah di dalam kalbu antum. Kenapa kita disuruh kumpul sama orang yang solih? Sama, supaya kemudian antum kemudian kumpul sama orang yang solih, supaya terjaga hidayah itu. Kenapa? Banyak orang yang mendapatkan hidayah tetapi tidak mampu menjaga hidayah. Kenapa? Hidayah itu bukan kayak semen yang nempel di tembok tidak pernah luntur, ikhwan. Tapi lunturnya hidayah itu lebih cepat dari perkara-perkara apapun. Banyak orang yang sudah merengkuh hidayah tapi ternyata tidak mampu menjaga hidayah. Contoh, kita ambilkan contoh. Banyak sebab loh orang itu mendapatkan hidayah. Contoh nih, contoh kisah nyata. Ya. Saya ini pernah mendapati seseorang masuk Islam dari perempuan wanita. Dia guru di sekolah Katolik Jakarta yang terkenal. Ketika kemudian beliau masuk Islam di komplek perumahan saya, sebelum mengeluarkan ijazah, yaitu keterangan bahwasanya beliau seorang muslimah, kita tanya supaya betul-betul meyakinkan motivasinya masuk Islam itu apa. Antum tahu motivasinya apa ketika masuk Islam? Sederhana, ikhwan, antum tidak akan pernah bayangkan. Saya tanya, ibu, kenapa pengen masuk Islam? Jangan-jangan ada laki-laki yang ibu senengi ya, seorang muslim ya, dan ibu tertarik untuk masuk Islam. Saya pancing. Antum tahu jawabannya apa? Beliau berkata, saya tuh masuk Islam itu disebabkan gara-gara mimpi. Bahwasanya setiap saya tidur, saya bermimpi. Ya, saya bermimpi. Mimpinya apa? Maka mimpinya saya disuruh wudhu. Pertama-tama mimpi itu ketika saya jumpai dalam tidur saya tolak. Karena saya tahu sesungguhnya mimpi itu, sesungguhnya wudhu itu hanyalah milik kaum muslimin. Saya tolak. Beberapa waktu kembali saya tidur kembali. Kemudian mimpi kembali. Dan kemudian dalam mimpinya itu apa? Mimpinya kembali saya itu diperintahkan untuk wudhu dan saya tolak. Sampai datang terus di dalam mimpi-mimpi saya. Ikhwan, Masya Allah. Sampai beliau dalam kondisi, sampai saya kondisi trauma untuk tidur karena khawatir mimpi lagi disuruh wudhu. Masya Allah ya. Makanya kaum muslimin tidur semuanya kan disuruh wudhu. Maka kemudian akhirnya apa? Akhirnya saya tertarik untuk belajar wudhu itu kayak apa. Mempelajari lembaran-lembaran. Kemudian mendengar, saya ketik YouTube tentang masalah wudhu, saya dengerin. Dan akhirnya saya tertarik. Kenapa? Saya mendapati bahwasanya wudhu itu menunjukkan kebersihan yang sempurna yang dimiliki oleh Islam. Masuk Islam, ikhwan. Insya Allah. Kadang-kadang sebab hidayah itu datang dari urusan yang remeh. Tapi menjaga hidayah susah, sulit. Berapa banyak orang yang tidak mampu untuk mempertahankan hidayah setelah dia mendapatkan hidayah. Tidak usah jauh-jauh, ikhwan. Kita ambilkan contoh pada generasi yang pertama Islam ini, yaitu generasi sahabat. Itu ada seorang sahabat yang namanya siapa? Ubaidillah bin Jahsy. Istrinya namanya siapa? Ummu Habibah. Siapa dia? Putrinya Abu Sofyan. Ikut dalam perjalanan hijrah yang pertama ke Habasyah. Ikut dalam perjalanan hijrah yang kedua ke Habasyah. Untuk apa? Menjaga iman. Ketika di Mekah itu betul-betul tertindas dan terintimidasi oleh orang-orang Quraisy musyrikun. Dan Abu Sofyan itu salah satu gembongnya orang musyrikun yang paling benci sama Islam. Apalah daya, apalah lacur bahwasanya ternyata Ubaidillah bin Jahsy itu istrinya Ummu Habibah, putrinya Abu Sofyan. Putrinya Abu Sofyan itu masuk Islam dulu sebelum bapaknya Abu Sofyan. Kalau bapaknya itu kan tahun 8 Hijriah ketika Fathu Mekah. Antum tahu di mana dia kemudian tergadaikan imannya? Justru tergadaikan imannya di tempat hijrah di Habasyah. Ubaidillah bin Jahsy kemudian murtad masuk kepada agama Nasara. Harusnya kita menyebut Ubaidillah bin Jahsy itu siapa? Radhiyallahu anhu. Tapi karena gara-gara murtad, ya tidak bisa kita nyebut radhiyallahu anhu. Masya Allah, itulah mahalnya hidayah. Makanya kalau ada orang yang hari ini Masya Allah, alhamdulillah saya dapat hidayah Ustaz, jangan buru-buru tersenyum lebar. Kenapa? Separuh perjalanan kita untuk menjaga hidayah itu lebih susah daripada perkara apapun. Sulit. Berat. Maka jangan kaget kalau ada orang yang mana ya ikhwan dulu yang menggenggam tangan saya supaya datang ke kajian. Belum tentu loh hari ini dia datang bersama antum dan ada di dalam kajian ilmu. Belum tentu. Belum tentu orang yang kemudian dulunya pakai jilbab yang syar'i,
kemudian menutupi auratnya sesuai dengan standar-standar yang syar'i, belum tentu hari ini kemudian dia masih memakai hijabnya. Kenapa? Menjaga hidayah itu susah, sulit. Makanya karena tadi yang kita pahami hidayah itu kayak air, yang kedua menjaga hidayah itu susah. Minta sama Allah supaya kita diberikan oleh Allah hidayah setiap waktunya dan setiap saatnya sampai kita menutup mata dan dicabutnya ruh dari jasad kita. Ya Masya Allah, makanya jangan menyombongkan diri kita di hadapan Allah. Fala tuzakku anfusakum. Jangan sombongkan diri kalian di hadapan Allah. Jangan sucikan diri kalian di hadapan Allah. Allah yang tahu siapa orang yang bertakwa. Minta sama Allah, perlihatkan kerapuhan diri kita, perlihatkan kelemahan kita, perlihatkan kebutuhan kita yang banget hanya kepada Allah. Bahwasanya kalau bukan karena hidayahmu ya Allah, saya ini tidak ada apa-apanya. Makanya ketika membaca ihdinas siratal mustaqim itu ya harus betul-betul paham. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim itu betul-betul dapat hidayah. Karena betul, ini yang kita butuhkan setiap waktunya dan setiap saatnya supaya kehidupan kita benar dalam kehidupan dunia dan kehidupan kita di akhirat. Ya, menjaga hidayah itu susah banget, sulit banget. Banyak nggak orang-orang yang solih bertabur iman di awal kehidupannya, tetapi minus iman ketika di akhir kehidupannya? Banyak. Awalnya bertabur dengan iman dan ketakwaan, tetapi nasibnya ketika mati minus iman, minus takwa. Rojal Unfuah, sahabat Nabi, murtad. Bal'am bin Baura, murtad setelah mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah menerangkan muadzin sholat yang tidak pernah terlambat di awal shaf sholat selama puluhan tahun mengadani sholat, tapi ketika pandangannya terpenjara dengan seorang wanita Nasara, kemudian apa? Dia gadekan imannya supaya menikahi wanita itu. Apa yang terjadi ke atasnya? Ketika kemudian dia itu kemudian mau mencampuri perempuan yang menjadikan dia murtad, baru mau dicampuri, jatuh dari atap rumahnya. Yang pertama kali jatuh apa? Kepalanya, mati sebelum mencampuri perempuan yang menjadikan dia murtad. Masya Allah, susah menjaga hidayah. Dan ingat, setan itu berusaha untuk menceraikan kita dari hidayah itu sampai kita mau mati pun masih setan itu masih mendatangi. Jadi jangan kita anggap bahwasanya setan itu setelah mendapati sakaratul maut kemudian setan ninggalin kita. Enggak. Sampai detik-detik kita mau mati pun setan itu masih datang rajin kepada kita supaya menceraikan kita dari pintu hidayah. Ya kan, Masya Allah. Mana buktinya Ustaz? Loh, kita ini apa enggak baca toh? Salah satu di antara peristiwa kisah nyata yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi sedang berperang, tiba-tiba Nabi itu berkata, kalian ngomong tentang orang itu gimana sahabat itu? Para sahabat yang ditanya oleh Nabi berkata, innahu min ahlil jannah ya Rasulullah, dialah penduduk surga ya Rasulullah. Nabi berkata, udah, innahu min ahlin nar, dia termasuk penduduk neraka. Ada salah satu sahabat yang kemudian penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Apa yang dilakukan sahabat tersebut? Dia ngikutin terus itu kemudian sahabat tadi yang dikatakan oleh Nabi sebagai penduduk neraka. Antum tahu apa yang kemudian menimpa kepadanya di ujung kematiannya? Ketika dia gagah berani membunuh banyak orang-orang musyrikun, sampai satu kejadian dia tergantikan, dia tersambet dengan pedang jatuh dari kudanya. Sakaratul maut. Ketika sakaratul maut harusnya apa? Tinggal nunggu beberapa menit saja. Tapi dia tidak kuat merasakan sakit yang dia rasakan. Dia melihat sebilah pedang di sampingnya. Dia raih sebilah pedang itu, dia tusukkan ke dirinya berkali-kali. Mati. Tapi bukan berperang untuk menegakkan kalimat Allah. Matinya mati bunuh diri. Pas detik-detik ketika akan meninggal dunia. Setan itu menceraikan kita dari hidayah itu sampai ketika mau mati pun itu setan itu masih rajin untuk mendatangin kita. Makanya setan itu sabar banget. Sabar itu, setan itu sabar banget. Sampai ketika kita mati masih didatangin itu. Makanya orang berdakwah tidak sabar itu malu sama setan. Berdakwah sekali dua kali ditolak sama keluarga langsung bosan. Oh, setan aja sabar kok. Sampai detik-detik orang mau mati masih didatangi dengan kesabaran. Itu setan. Jadi Masya Allah, itulah yang menjadikan kita paham. Oh, pantas ya kita minta hidayah ya Ustadz ya. Pantas ya permohonan kita yang 6 itu nomor 2-nya itu minta hidayah. Iya. Karena menjaga hidayah itu susah, sulit daripada mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah gampang. Kadang-kadang kalau sudah Allah tetapkan,
Allah itu gampang mengatur orang dapat hidayah, tapi menjaganya yang susah, sulit dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Permohonanmu yang kedua itu apa? Minta kepada Allah hidayah. Yang ketiga, ya, permohonan kita kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta kepada Allah apa yang kemudian ketiga? Ya. Ketiga adalah meminta kepada Allah supaya diampuni dosa-dosa kita. Itu permohonan yang penting. Minta kepada Allah setiap waktunya, bagaimana kita berdoa, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi itu melazimi zikir ini berapa kali dalam sehari? 100 kali. Rasul, fa innallaha qad ghafara dzambaka mimma taqaddama wa mimma ta'akhkhara. Allah itu telah mengampuni dosamu ya Rasulullah yang telah lampau dan yang akan datang. Itu pun Nabi masih meminta kepada Allah supaya diampuni dosanya. Karena kalau kita mati itu yang kita butuhkan apa sih ikhwan? Diampuni dosa. Makanya orang ketika menyolati antum dan saya ketika terbujur kaku dalam kematian kita, yang diucapkan oleh orang yang ketika mensolati kita itu apa sih? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Coba ikhwan, diulang-ulang itu sampai 3 kali nih. Allahumma firlahu, ampuni dia, warhamhu, rahmati dia, wa'fu anhu, wa'afihi wa'fu anhu, maka maafkanlah, berikanlah kebaikan, wa'fu anhu, maka ampunilah kesalahan-kesalahannya. Kenapa sampai diulang-ulang itu? Karena tidak ada yang kita butuhkan hewan kalau kemudian kita hidup itu kecuali satu, supaya kita itu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Makanya sampai-sampai Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, penuhi langit-langit kehidupanmu itu dengan istighfar setiap waktunya. Kenapa? Sekalinya Allah membuka pintu langit, satu istighfarmu saja diterima oleh Allah, satu saja, kamu sudah menjadi beruntung. Kenapa? Separuh urusan hisabmu sudah ditebus dengan istighfar yang Allah terima dari dirimu. Jadi Masya Allah, minta ampunan terus kepada Allah setiap waktunya. Makanya kemudian apa? Selama kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk memohon ampun setiap waktunya. Karena sungguh tidak ada perkara yang bisa membersihkan kita dari dosa kecuali permohonan ampunan kita kepada Allah. Minta ampun kepada Allah atas semua kesalahan yang kita lakukan kepadanya. Supaya kemudian beban kita ketika kita meninggal dunia itu ringan. Disebabkan apa? Diampuninya dosa-dosa kita. Kalau sampai ada seseorang yang mereka itu mati masih membawa beban dosa, disebabkan dia jarang meminta ampunan kepada Allah, tidak ada beban yang paling berat ketika berjalan di padang mahsyar kecuali beban dosa. Makanya orang ketika dikumpulkan di padang mahsyar, antum tahu? Orang yang dikumpulkan di padang mahsyar itu diberdirikan 40 tahun. Sakhisatan absarahum ila sama. Maka kemudian pandangannya itu menghadap ke atas. 40 tahun berdiri di padang mahsyar itu. Dan tahukah kita bahwasanya setiap orang ketika dikumpulkan di padang mahsyar, setiap orang itu akan mengeluarkan keringat. Dan keringat ini beda-beda kata Rasulullah. Ada yang keringatnya menyentuh ke mata kaki, ada yang keringatnya menyentuh kepada lutut, ada yang keringatnya menyentuh kepada pinggul, ada yang keringatnya sampai menenggelamkan dirinya, sampai nanti ditunggu, sampai diputuskan hisabnya oleh Allah. Rasulullah ditanya, kenapa keringatnya beda-beda ya Rasulullah? Karena dosa yang dia bawa beda-beda. Ada orang yang banyak membawa dosa ketika dikumpulkan di padang mahsyar, jarang tobat, jarang meminta ampunan kepada Allah. Keringat itu, maka dosa itu mewujud menjadi bulir-bulir keringat yang menenggelamkan dia sampai kemudian dia mendapatkan keputusan dari Allah. Kenapa yang ada keringatnya sampai kemudian ke mata kaki? Bukan karena dia jarang dosa, mungkin banyak dosa, tapi dia ngerti bagaimana cara kembali kepada Allah ketika bertaubat. Makanya Masya Allah, tobat itu loh yang menjadikan kemudian kita mendapatkan kepada Allah kebaikan. Itu apa? Ketika kita memohon kepada Allah, bertaubat. Allah itu tidak pernah mengatakan Allah tidak mengampuni, Allah pasti ampuni. Antum ikhwan punya 1000 kesalahan, membawa 1 taubat, Allah akan lupakan 1000 kesalahan antum dengan 1 taubat antum ketika antum mengucapkan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 1 itu Allah akan ampuni. Beda kan kalau kita di hadapan manusia? Kalau antum di hadapan manusia, antum membawa 1000 kebaikan, melakukan 1 kesalahan, 1000 kebaikan itu akan hilang. Yang diingat manusia 1 kesalahan antum.
Tapi beda dengan Allah. Saking rahimnya Allah itu apa? Saking rahimnya Allah itu kalau mendapati ana dan antum memiliki 1000 kesalahan, antum membawa satu pintu taubat dengan taubatan nasuha, Allah hapuskan 1000 kesalahan antum ketika antum berminta kepada Allah ampunan melewati waktu yang mustajab Allah terima, maka 1000 kesalahan antum akan dimaafkan oleh Allah. Itulah sifat sempurnanya ampunan Allah. Makanya kan Fudail bin Iyad itu cerita. Fudail bin Iyad itu ikhwan itu pernah dia itu mau sholat asar. Fudail bin Iyad mau sholat asar. Ketika beliau akan melaksanakan sholat asar, dia ngelewatin rumah. Ada seorang ibu lagi marah besar sama anaknya. Dimarahi anaknya. Maka diseret itu anaknya, ditarik-tarik anaknya. Karena saking besarnya kemarahan sang ibu. Ditarik, kemudian dibuka pintu, kemudian ditarik di luar, kemudian ditutup dari dalam. Anak itu nangis ikhwan, ngetuk-ngetuk pintu supaya dibukakan oleh ibunya sembari dia meminta maaf. Bu, maafkan kesalahan saya. Anaknya gitu. Fudail bin Iyad yang saat itu melewati rumah tersebut berpikir, ini kesalahannya apa ya sang anak sampai ibunya betul-betul marah. Fudail bin Iyad kemudian tidak ikut serta. Dia ngelewatin saja, kemudian dia ngelihat anak itu mengetuk-ngetuk pintu terus supaya dibukakan pintu oleh ibunya. Fudail bin Iyad sholat, rahimahullahu ta'ala. Sholat, kemudian setelah selesai sholat, melakukan ibadah yang harusnya beliau lakukan, pulang, ngelewatin rumah itu kembali, Fudail bin Iyad. Dan ternyata beliau mendapati sang ibu, ketika Fudail bin Iyad itu akan mendekati rumah itu, sembari dia melihat anak itu masih mengetuk-ngetuk pintu rumahnya supaya dibukakan ibunya, tiba-tiba Fudail bin Iyad melihat ibunya membukakan pintu. Tidak tega melihat ratapan yang dikeluarkan oleh anaknya, dipeluk anaknya, diusap-usap, dimaafkan, ditutup kembali pintu rumah itu. Masya Allah, Fudail bin Iyad nangis. Apa yang beliau katakan? Ya Allah, kalau seorang ibu mendapati sebesar apapun kesalahan sang anak, sang ibu selalu punya sisi hati untuk memaafkan kesalahan sang anak. Kalaupun ada seorang anak dihujat seluruh dunia, siapa yang kira-kira akan membela anaknya? Ibunya. Kalau seorang ibu saja mampu memaafkan sebesar apapun kesalahan sang anak, apalagi Allah pencipta seluruh muka bumi ini, seluruh ibu, maka rahmatnya Allah dan ghafurnya Allah itu lebih hebat daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Masya Allah. Jadi kemudian disitulah kemudian apa? Fudail bin Iyad mengambil pelajaran penting. Minta ampun itu penting setiap waktunya dan setiap saatnya. Ini bentuk istighfar kita kepada Allah. Apa bedanya istighfar dengan taubat, ikhwan? Apa bedanya istighfar dengan taubat? Ada yang tahu? Jangan ngeliatin saya. Saya tanya. Apa bedanya taubat dengan istighfar? Hening banget ya. Apa bedanya taubat dengan istighfar? Apa? Kalau taubat setelah melakukan kesalahan. Kalau istighfar? Tuntas. Istighfar itu tidak perlu menunggu dosa. Misalkan ada teman antum astagfirullah, habis dosa apa antum? Ya belum tentu. Istighfar saja. Tapi kalau orang taubat harus menunggu dosa. Tidak bisa kemudian orang itu di masjid nangis. Apa antum? Taubat. Kenapa? Saya akan mencuri nanti malam. Taubat dulu, mencurinya nanti. Tidak bisa. Maka kemudian permohonan kita yang ketiga itu apa? Permohonan yang penting meminta ampunan kepada Allah supaya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sudah jam 9 kurang seperempat. Kita singkatkan saja yang ketiga poin sisanya. Ya. Karena sunnahnya cepat-cepat balik ke rumah kita. Kemudian yang keempat, apa permohonan yang paling penting supaya kemudian kita kemudian meminta kepada Allah, minta kepada Allah supaya kita diberikan istiqomah. Nah, apa sih doanya Ustaz? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinika. Maka kemudian kenapa sih istiqomah itu susah, Bapak? Bapak tahu ayat apa yang paling berhasil menjadikan ubannya Nabi bertambah? Bukan surat Al-Baqarah, bukan surat Al-Kahfi, bukan surat Ar-Ra'd,
Tapi ayat yang berhasil menjadikan ubannya Nabi bertambah, kata Imam Ibnu Abbas, dinukil kembali oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Misbahul Munir fi Tahdzibi Imam Ibnu Katsir, itu adalah surat Hud ayat 112. Dibaca itu. Surat Hud 112 dibaca. Surat keberapa, ikhwan? Surat keberapa? Surat ke-11. Sudah ketemu? 112. Sudah? Dibaca Bapak yang keras. Kama umirta. Terjemahnya saja. Terjemahnya saja. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertaubat bersama kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Demikian dia memberikan apa yang kamu lakukan. Ya. Ayat ini loh ikhwan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini tuh yang paling berhasil menjadikan rambutnya Nabi itu beruban. Padahal kan antum perhatikan loh, apa sih kok beruban? Nah itu karena yang bacanya antum tidak sensitif iman. Kalau yang kemudian mendapatkan itu Rasulullah itu beda ikhwan. Kenapa ayat itu kemudian menjadikan Rasulullah itu beruban? Dengarkanlah penjelasan apik oleh Imam Ibnu Abbas. Ayat itu berhasil menjadikan Nabi beruban rambutnya karena beratnya perintah istiqomah dirasakan oleh Rasul. Jadi kemudian kalau kita ditanya apa ayat yang paling berat yang pernah dirasakan Nabi, surat Hud, makanya Nabi mengatakan sesungguhnya surat Hud dan surat-surat yang semisalnya berhasil tasyayyabani, menjadikan rambutku itu beruban. Kenapa? Beratnya istiqomah. Makanya sampai Imam Ibnu Taimiyah itu berkata, a'dhamul karamati luzumul istiqomah. Pertolongan Allah yang paling gede, karomah Allah itu yang paling gede bukan menggandakan uang. Bukan ketika kamu mampu kemudian terbang di atas udara. Tapi karomah yang paling gede setelah mukjizat itu, karomah yang paling gede itu apa? Ketika diri kita diberikan istiqomah sampai mati, itu namanya karomah. Itu perkara yang itu kemudian karomah yang paling gede. Jadi karomah itu tidak identik sebagaimana cerita-cerita Wali Songo, kemudian nempelkan kelapanya jadi emas. Tidak ada itu. Kadang-kadang karomah itu terlalu berlebihan sih diceritakan. Mungkin bisa jadi, tapi ingat loh ya, karomah itu tidak bisa diulang-ulang. Kalau ada orang itu kok tidak sholat, oh sholatnya dia di Masjidil Haram itu karomah. Oh tidak apa-apa, maghrib kita percaya. Loh insya Allah nggak kelihatan lagi, oh sholat lagi di sana. Ya tidak bisa, karomah itu tidak bisa diulang-ulang loh. Maka kemudian di situ kita mendapati karomah yang paling besar itu apa? Istiqomah. Minta sama Allah itu istiqomah setiap waktu. Makanya doa yang paling sering dipanjatkan Nabi itu apa? Bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, doa sapu jagat ala orang Indonesia. Tapi doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi itu apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Minta sama Allah supaya kita kemudian diberikan oleh Allah istiqamah di atas agama Allah dan di atas ketaatan. Itu nomor berapa? 4. Nomor 5. Apa doa yang paling penting yang menjadi permohonan prioritas kita ketika kita minta sama Allah? Minta sama Allah supaya kita diberikan husnul khatimah. Makanya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala sampai berkata, ada salah satu hal yang kalian harus rutinkan untuk minta sama Allah di dalam sujud-sujud kalian. Salah satunya beliau mengatakan, mintalah kepada Allah husnul khatimah. Karena apa? Husnul khatimah itu rezeki, ikhwan. Rezeki itu. Karena barang siapa yang diberikan husnul khatimah itu, maka siapapun tidak bisa mendustakan lagi kalau sudah husnul khatimah. Contoh, orang yang husnul khatimah apa? Lagi sujud. Antum benci sama orang, tapi ternyata orang yang antum benci itu mati dalam keadaan sujud. Berarti amalan dia itu telah dibenarkan oleh Allah sampai Allah wafatkan dia dalam keadaan sujud. Sebenci apapun antum, kenapa? Tidak ada orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah kecuali Allah ridho. Ada orang yang kemudian diberikan tanda husnul khatimah, contohnya apa? Yaitu kemudian keringatnya ini, dahinya berkeringat. Arkul jabin, ini namanya kalau dahi berkeringat itu husnul khatimah, ikhwan. Kalau antum melihat ada orang meninggal, dahinya antum pegang berkeringat, antum usap, berkeringat lagi, itu husnul khatimah.
Maka orang ketika sudah kemudian mati berarti sudah dibenerin oleh Allah. Makanya sampai-sampai ada sebuah riwayat, jangan benarkan orang sampai kamu melihat dia mati, jangan dustakan orang sampai ngelihat kamu itu mati. Sampai kamu melihat dia mati. Kenapa? Kalau orang itu husnul khatimah, Masya Allah, berarti itu tanda yang Allah segerakan dari kabar gembira sebelum dia mendapatkan surga. Siapa yang mampu menentukan kita husnul khatimah? Allah. Wong kita tidak bisa merencanakan mati kok. Kalau kita ditanya kapan Pak mau umrah 3 tahun lagi, kapan Pak mau haji 6 tahun lagi, kapan Pak mau haji 20 tahun lagi, itu hanya di Indonesia itu, ya. Karena haji ditopang dengan riba, waliyadzubillah, wallahul musta'an. Gimana haji kok ditopang dengan riba? Kemudian kapan Pak mau bangun rumah 6 tahun lagi? Kita itu mampu kalau ditanya tentang masalah ibadah, kita mampu menyebutkan kapan planningnya. Tapi siapa yang mampu menjawab, Pak kapan mau mati? Ada nggak bisa menjawab, insya Allah habis isya saya mati? Tidak ada. Makanya orang yang kemudian mendapatkan husnul khatimah itu hadiah dari Allah. Hadiah itu turun kepada orang yang betul-betul minta setiap waktunya. Coba antum minta setiap waktunya, tiba-tiba antum melewati waktu yang mustajab. Ketika pas Allah mau buka pintu langit, antum minta husnul khatimah, Allah kasih loh. Siapa orang yang minta husnul khatimah dikabulkan cash dan kontan oleh Allah? Umar bin Khattab. Apa doanya Umar bin Khattab dalam riwayat Imam Malik? Allahumma inni as'aluka, Allahumma rzuqni husnal khatimah, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan bi biladi nabika. Itu doanya Umar 1 bulan sebelum beliau meninggal dunia. Apa artinya Ustaz? Ya Allah, aku meminta kepadamu mati syahid ya Allah, dan tetapi matinya di kota nabimu. Ada salah satu sahabat yang kemudian berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang saat itu menjadi khalifah, wahai Umar, kalau minta husnul khatimah yaitu mati syahid, ya jangan di kota Madinah, karena kota Madinah lagi aman. Kota Madinah pada zaman Umar itu lagi kuat-kuatnya, Bapak. Orang Persia aja rontok kok pada zaman Umar bin Khattab kok. Tidak ada kekuatan Persia dan Romawi yang berhasil mendekati untuk menyerang kota Madinah. Ada yang nyerang kota Madinah? Tidak ada. Semua kekuatan Islam itu nampak begitu kuatnya ketika pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah Umar bin Khattab itu doanya itu apa? Seakan-akan mustahil meminta kepada Allah mati syahid tetapi di kotanya Nabi Madinah, padahal di kota Madinah tidak ada perang. Kalau misalkan antum meminta mati syahid di Suriah, itu maklum karena di sana lagi perang. Tapi kalau minta saya pengen mati syahid ya Allah di Rawamangun, orang mikir Rawamangun lagi nggak ada apa-apa kok. Contohnya kayak gitu. Tapi Umar bin Khattab tetap yakin dia sama Allah, maka dia tetap mendoakan itu. Doa merubah yang mustahil menjadi mustajab. Umar bin Khattab ikhwan meninggal di mana? Di kota Nabi Madinah. Matinya mati syahid, mati syahid. Ditusuk siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Orang Majusi yang sekarang menjadi pahlawan bagi orang Syiah laknatullah alaihi. Mati syahid di mana? Di kotanya Nabi. Berarti apa? Minta sama Allah husnul khatimah. Itu yang kelima. Yang keenam, minta kepada Allah supaya kita selamat dari segala macam fitnah, terutama fitnah-fitnah di akhir zaman. Ini nomor 6 ini panjang, tapi saya tidak sebutkan semuanya karena keterbatasan waktu, jualah yang membatasi antara pertemuan kita. Sudah jam 9, karena tadi disampaikan insya Allah jam 9 sudah selesai. Jadi yang keenam saya tidak sampaikan panjang lebar, tapi setidaknya semoga kita selamat, bahwasanya kita meminta supaya kita terhindar dari selamat dari fitnah. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, minta selamat dari fitnah itu doanya apa? Merujuk kepada riwayat yang sahih, doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam fitnah, ma dhahara yang nampak, wa ma batan yang tidak nampak. Dari mana ini hadisnya Ustadz? Dari riwayat Muslim. Jadi inilah yang dicontohkan Nabi, meminta kepada Allah supaya kita terhindar dari segala macam fitnah. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Inilah 6 permohonanmu, wahai hambanya Allah. Mintalah terus 6 permohonan ini. Sebelum minta sandal, sebelum minta garam, sebelum minta istri, dan istri lagi, meminta kepada Allah mobil, meminta kepada Allah rumah. Mintalah kepada Allah 6 perkara. 1, yaitu meminta surga dan dijauhkan dari neraka. 2, meminta kepada Allah diberikan hidayah. 3, meminta kepada Allah diampuni dosa-dosa kita. 4, diberikan sikap istiqamah. 5,
diberikan husnul khatimah, dan yang keenam supaya selamat dari segala macam fitnah. Kita ngurutin ya, 6-6-nya itu doanya apa? Yang pertama, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Yang kedua, meminta supaya kita dapat hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wal afafa wat tuqa wal ghina. Yang ketiga, meminta kepada Allah supaya diberikan husnul khatimah. Allahumma rzuqni husnal khatimati. Atau kemudian Allahumma amitna alal iman. Yang keempat, meminta supaya diberikan istiqamah, yaitu doanya apa? Yaitu adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Yang kelima, meminta kepada Allah supaya diampuni dosanya, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau mencontoh doanya Nabi Yunus, atau mencontoh doanya Nabi Adam alaihi salam. Kemudian yang keenam, meminta supaya terhindar dari fitnah. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Inilah kemudian yang kita bahas merujuk kepada kitab, yaitu adalah Mustajabud Da'wah wa Syurutiha fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Semoga kita diberikan kemudahan meminta 6 perkara ini, karena inilah proposal hebat dari seorang hamba yang beriman kepada Allah ketika membuka pintu langit. Ada pertanyaan, ikhwan? Ya. Fadhal, Pak. Iya. Di sujud dan di langit-langit, ketika sholat kan tidak boleh menambah bacaan selain baca sholat. Jadi doa itu dalam hati atau boleh diucapkan? Iya. Sekelahir. Ma min qaidatin ama ila fihi istisna. Satu kaidah umum selalu ada pengecualian. Bahwasanya tidak boleh bagi kita menambahi doa apapun di dalam sholat. Itu kaidah umumnya. Tapi ada kaidah khususnya. Bahwasanya kaidah khususnya adalah ketika kita meminta di dalam sujud dan meminta ketika sebelum kita salam, sesungguhnya ada dalil-dalil khususnya. Jadi boleh meminta. Karena apa? Ditopang dengan dalil-dalil khusus. Jadi yang namanya dalil itu, Pak, ada dua. Ada dalil umum, ada dalil khusus. Makanya kita tidak boleh membawa satu masalah fikih kepada dalil khusus, kepada masalah khusus sampai ada dalilnya yang mengkhususkannya. Kita tidak boleh minta ketika kita doa di dalam rukuk, tidak boleh minta doa dalam rukuk. Kenapa tidak boleh minta dalam rukuk? Karena tidak ada dalil khususnya meminta doa di dalam rukuk. Kita tidak boleh meminta doa ketika berdiri. Kenapa tidak boleh meminta ketika berdiri dalam sholat meminta doa? Karena tidak ada dalil khususnya. Tapi ketika bolehkah kita meminta dalam sujud itu berdoa? Boleh. Kenapa? Karena ada dalil khususnya. Apa dalil khususnya? Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih inda sujudi fa aksiru fihi doa fa qaminun ayustajaba lakum. Sesungguhnya kedudukan yang paling dekat antara kita dengan Allah itu terjadi ketika sujud. Perbanyaklah kamu ketika kamu sujud meminta sama Allah. Itu dalil khusus. Jadi boleh. Maka di dalam hati atau diucapkan, boleh diucapkan. Selama doanya kemudian, kalau saya lebih memilih hati-hati, doanya itu lebih baik dengan doa-doa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Jadi tidak usah pakai bahasa Indonesia, khusus ketika di dalam sujud dan khusus ketika sebelum salam. Tapi diucapkan. Doa itu harus diucapkan, ikhwan. Doa itu tidak boleh dibatin. Ya, misalkan antum ngelihat nih, pingin AC kayak gini, nggak usah. Harus minta, ya Allah saya pingin AC kayak gini di dalam rumah supaya salat saya menjadi khusyuk. Jadi doa itu tidak boleh dibatin. Tadi ngapain doa? Kok nggak bergerak-gerak di dalam hati? Allah tahu apa yang ku mau. Nggak bisa, harus kamu ucapkan. Karena itulah doa kita kepada Allah. Paham? Assalamualaikum Ustaz. Bisa diceritakan asbabun nuzul surat Ali Imran 169. Ini sering dijadikan dalil oleh jamaah ketika meminta kepada kuburan. Ini asbabun nuzulnya itu tentang siapa sih? Tentang seseorang yang bernama Abdullah bin Haram. Beliau ini siapa? Bapaknya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu.
Ketika dalam peperangan Abdullah bin Haram itu meninggal, orang tua tetapi gemar betul untuk berjihad di jalan Allah. Ketika meninggal dunia, nangis. Siapa? Anaknya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ketika nangis dipanggil Nabi, sini Jabir. Ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi bersabda, ala ukhbiru kama qalallahu li abika. Kamu pengen tahu enggak apa yang dibicarakan Allah kepada ayahmu? Maka kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, bala ya Rasulullah, apa yang dibicarakan Allah kepada ayah saya? Lalu Rasulullah berkata, makallamallahu ahadan illa min wara'i hijabin wa kallama abaka kifahan. Allah itu tidak pernah bicara dengan manusia kecuali di belakang hijab sebelum nanti hari kiamat. Tapi khusus ketika Allah itu bicara dengan ayahmu, karena Allah itu mencintai ayahmu, karena ayahmu itu mencintai jihad, Allah itu bicaranya kifahan. Kifahan itu apa? Wajah dengan wajah. Saking Allah itu menghormati dan mencintai Abdullah bin Haram. Masya Allah ya, kifahan langsung. Kemudian Allah itu berfirman kepada Abdullah bin Haram yang saat itu sudah meninggal dunia dan mendapatkan kenikmatan surga. Allah berfirman kepada Abdullah bin Haram, tamanna alayya utika, kamu minta apa? Aku kasih. Lalu kemudian Abdullah bin Haram berkata, antuhiyani fa'uqtalu fika saniyatan. Ya Allah, hidupkan saya sekali lagi ya Allah supaya saya mati merasakan kembali sakrat, merasakan kembali mati syahid. Allah kemudian berfirman, tidak bisa, keputusan hidup dan mati telah diputuskan oleh Allah. Lalu kemudian akhirnya Abdullah bin Haram meminta kembali. Kalau begitu ya Allah, fa'ablik man warai. Kalau gitu turunkan ayat ya Allah yang menceritakan bagaimana keadaan diriku setelah aku menebus diriku di dalam jihad fisabilillah. Allah turunkan surat Ali Imran 169. Allah berfirman, wala tahsabannalladzina qutilu fisabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati, tetapi mereka itu hidup di sisi Allah dikasih rezeki. Artinya itu apa sih ikhwan? Artinya adalah bahwasanya itu keutamaan mati syahid. Bukan keutamaan kemudian kita datang meminta-minta yang kepada orang yang meninggal dunia. Kasihan betul kalau sudah meninggal itu antum masih datangin, minta-minta, mau tidur antum datengin minta itu. Terus kapan istirahatnya? Ya itu tidak ada kemudian perintah untuk kemudian meminta-minta. Jadi kalau kita menggunakan tafsir itu apa? Pergunakanlah tafsir dengan bimbingan tafsir para sahabat. Kalau meminta-minta kepada orang yang mati itu diperbolehkan, pasti Nabi itu sudah ngajak para sahabat itu jalan-jalan. Ayo kemana ya Rasul? Kita cari kuburannya Nabi Ibrahim. Karena kita mau perang Uhud. Coba, tapi pernah nggak Rasulullah itu ngajak kemudian para sahabat mendatangi kuburannya Nabi Ibrahim? Tidak pernah. Kenapa? Karena meminta kepada yang mati itu tidak ada di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kemudian gitu. Jadi pentingnya bagi kita itu apa? Kalau belajar tafsir, kembalikan kepada tafsir para sahabat. Kalau enggak ya kemana-mana. Namanya Quran itu tergantung siapa yang bisa menafsirkan kok. Kalau menurut dia. Tapi Quran itu ya ada tafsirannya, bukan kemudian yang mengetahuinya Allah. Justru karena ada ahlul ilmi makanya kita belajar tafsir. Dari mana? Dari para sahabat, dari Nabi yang menerjemahkan tafsirnya kepada kita. Kalau enggak ya kemana-mana. Lah banyak orang yang hari ini mereka itu menyimpang dari agama itu bukan karena nggak punya dalil, tapi dalilnya dipaksakan supaya pas. Contoh orang yang tidak sholat itu, ketika dia mengatakan yang penting eling, yang penting ingat, itu punya dalil ikhwan. Dalilnya apa? Aqimi sholata lidzikri, tegakkanlah sholat ketika mengingatku. Berarti tugasnya sholat itu, fungsinya sholat itu apa? Untuk ingat Allah. Berarti kalau sudah ingat tidak perlu sholat. Loh, punya dalil ikhwan. Makanya apa? Harus memiliki tafsir. Tafsir apa? Tafsir Imam Ibnu Katsir. Dibeli, tapi jangan hanya disimpan di lemari. Dibeli dan dibuka dan dibaca. Ustaz, apakah sahih doa minta husnul khatimah? Allahumma inni as'aluka husnul khatimati? Sahih insyaallah. Kalau yang lebih panjang ada Allahumma ij'al khaira umri akhirahu waj'al khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyamin yauma alqaka fihi. Ini riwayatnya dari Abu Bakar. Ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik umur ketika meninggal dunia, amalku yang terbaik amal ketika menjadi penutupnya, dan jadikanlah hariku yang terbaik hari ketika aku meninggal dunia. Itu yang lebih panjang.
Ustadz, apakah benar bahwasanya daging buaya itu halal? Dan saya mendapati dari kajian salah satu ustadz mengenai hukum tersebut. Ana ndak ngerti tentang masalah buaya. Tapi kenapa kita harus tanya buaya? Masih ada lele, ayam, kambing. Nanti kalau kemudian sudah betul-betul tinggal buaya, nah nanti kita kaji hukumnya kayak gimana. Ya, ini insya Allah. Jadi pertanyaannya nanti tolong SMS kalau memang di tempat antum sudah tidak ada daging kecuali buaya, saya bukakan buku, nanti saya bukakan kitab. Karena saya pernah mendapati pertanyaan yang senada kayak gini. Ada yang nanya, dulu pas bahas tentang masalah Ramadan. Ustadz, Ramadan itu kan dimulai dengan Ru'yatul Hilal. Iya, Ru'yatul Hilal kan ngelihat bulan. Betul Bapak. Gimana kalau saya lagi di bulan Ustadz? Gimana saya ngelihatnya? Saya jawabnya gampang. Ya sudah Pak, nanti kalau sudah sampai di bulan SMS saya. Nanti saya kasih tahu dari sini. Yang pertanyaan itu yang realistis saja. Doa yang utama apakah? Sebentar. Doa yang utama apakah harus dengan redaksi dari Quran dan hadis? Sedangkan hajat tiap hamba kan mungkin berbeda-beda. Loh, iya, yang paling utama dari Quran dan hadis. Apa sih permintaan kita yang tidak terwakili dengan Quran dan hadis itu apa? Coba sebutkan. Minta apa? Mau sampai melihat bunga yang merekah aja ada doanya kok. Masuk bulan aja yang baru aja kita ada doanya kok. Sunnah itu menjawab semua kebutuhan kita. Mau sampai urusan yang remeh-temeh, memegang kemaluan ketika kencing aja dibahas dalam sunnah kok, doa kok tidak dibahas. Semuanya lengkap doa itu. Cuma masalahnya mantep enggak pakai Quran dan sunnah itu saja. Makanya kita minta apa? Coba, minta anak yang soleh, Robbi habli minas solihin. Minta apa lagi coba? Minta istri, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta rumah, Rabbi anzilna manzilan mubarakan fihi. Minta apa coba? Sebutkan permintaan yang tidak disebutkan dalam Quran dan hadis. Coba silakan antum. Minta apa? Apa? Jodoh. Jodoh, Pak. Untuk anak. Yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian Bapak niatkan untuk anak kita. Jodoh untuk anak atau untuk Bapak? Bercanda Bapak, tolong dimaafkan. Minta apa? Tidak ada. Kita ini kadang-kadang kalau kemudian sedang meminta utang itu kayak malaikat kita ini. Kayak kemudian malaikat yang membawa rahmat. Tapi giliran kita ditagih utang, Masya Allah, kita ngelihat orang yang nagih utang itu kayak ngelihat malaikat maut. SMS tidak dijawab, WhatsApp tidak dijawab, Masya Allah. Itulah manusia. Kalau kemudian sedang membutuhkan hutang, kita ini kayak seorang malaikat rahmah. Masya Allah, ditelepon terus. Ketika giliran kita minta, kita dianggap kayak malaikat maut, tak pernah dijawab. Apa kitab rujukan tadi Ustaz, doa prioritas itu dari 1 sampai 6? Doanya adalah syurutu doa wa mamani al ijabah fi dhail kitab wa sunnah. Itu. Ada enggak terjemahnya? Saya enggak ngerti. Kalau belum tahu Ustaz, belajar bahasa Arab. Nanti insya Allah tahu. Itu ada dalam kitabnya. Apakah boleh kita memohon kepada Allah secara langsung atau harus dengan menyebutkan Asmaul Husna? Boleh minta Allah langsung, tapi adabnya dengan Asmaul Husna. Walillahil asma'il husna fat'auhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah. Berdoalah dengan nama-nama Allah yang indah. Bolehkah Ustadz dengan bahasa Indonesia? Boleh kalau memang kita tidak punya kemampuan untuk menyampaikan sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Boleh dengan bahasa kita. Kalau memang sudah tidak mampu. Tapi kalau curhat Ustadz, boleh nggak kita curhat dengan, kalau curhat itu dengan bahasa kita? Ya Allah, betapa perihnya kehidupan saya. Boleh, tidak apa-apa. Karena memang curhat itu sama Allah. Jangan curhat itu melalui status. Sampai orang itu bisa nungguin status dia. Status dia hari ini apa ya? Hati kita ini aurat.
Jangan diperlihatkan aurat kita sama orang. Innama ashku basi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku melaporkan segala keluh kesahku hanya kepada Allah. Jangan jadikan hati kita itu kayak akuarium. Setiap orang itu ngerti, oh ini lagi sebel sama suaminya. Makanya kemudian statusnya, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada suami-suami kami. Ini berarti suaminya lagi melenceng nih. Nggak bisa gitu. Jadikan hati kita ini aurat yang harus kita tutupi. Tidak usah orang itu tahu atas apa yang kita lakukan, kecuali orang-orang yang kita percaya amanahnya. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Sudah jam 9:15. Saya masih jauh di kota Bekasi, kota yang indah untuk pulang. Jadi ini yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.